3 hari bukanlah waktu yang singkat dan tidak lama, dan berlalu dengan cepat bersama angin. Di depan gerbang Tianque Roh Kudus, pemurni Qi dari 5 keluarga besar tiba lagi, tetapi kali ini, jumlah orang yang datang berkurang setengahnya. Satu-satunya keluarga dengan anggota yang relatif lengkap adalah keluarga Sui dan keluarga Huo. Naga api merayakan, Sui acuh tak acuh, Sui Mingkong aman dan sehat. Sedangkan untuk 3 famili lainnya yaitu kayu, tanah, dan logam, hanya tersisa 1 orang. Mereka adalah Mu Ziki, Tu Huang dan Jin Yiming. Mereka semua adalah pemimpin generasi muda di keluarganya masing-masing. Tidaklah terlalu mengejutkan untuk mampu berjuang keluar dari kekuatan mimpi buruk dalam waktu 3 hari. Total ada 7 orang, ditambah Lu Fan yang belum keluar dari Istana Surgawi Roh Kudus, hanya ada 8 kandidat. Semua orang berdiri di depan gerbang Tianque Roh Kudus dan melihat sekilas Sin Seng berpakaian hitam. Sang Sin, duduk di depan pintu. Mengangkat kepalanya sedikit, Sang Sin melirik mereka dan berkata sambil tersenyum lumayan. Sebenarnya ada 8 yang tersisa, lebih banyak dari yang saya harapkan. Tetua tertua dari keluargamu berkata dengan tenang ini berkat Lu Fan dari keluarga Huo. Jika dia tidak menghancurkan mimpi buruk itu sebelumnya, saya khawatir tidak banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam putaran kedua hari ini. Setidaknya beberapa orang pasti tidak dapat berpartisipasi. Karena itu, tetua tertua dari keluargamu melirik ke arah Huo Longsu. Pemurni Qi dari keluarga lain juga melirik naga api Su dengan aneh. Wajah naga api Zu memerah, tentu saja dia tahu betapa beruntungnya dia bisa melewati level ini. Terutama karena mereka paling dekat dengan Lu Fan, dan ketika semua mimpi buruk menyerbu tubuh Lu Fan, mereka mengambil sebagian dari kekuatan yang melekat pada mereka. Dengan cara ini, mereka bisa melewatinya dengan keberuntungan. Dengan kata lain, jika Lu Fan tidak menghancurkan Nightmare, mereka akan tersingkir di ronde pertama. Sama seperti mereka yang berjiwa lemah yang dibunuh terlebih dahulu begitu mereka memasuki ilusi. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk kembali dan melewati 3 hari sendirian. Baik Huo Longqing maupun Huo Longzhu tampak tidak senang, dan mereka tidak ingin lewat seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. 5 elemen Tianhua mencatat semua yang mereka miliki dalam ilusi dengan fakta nyata. Hanya karena Lu Fan mereka berhasil melewatinya. Ekspresi yang sama seperti mereka adalah Sui Mingkong dan Sui Mingran dari keluarga Sui. Pada saat itu, keduanya relatif dekat dengan Lu Fan, sehingga roh jahat mereka relatif kecil dan kehidupan mereka relatif mudah. Saat ini, mendengar kata-kata yang sedikit menggoda dari tetua keluargamu, mereka berdua sedikit malu. Sui Mingkong berkata dengan lembut mengapa aku merasa berhutang budi pada Lu Fan. Sui Moran berkata saya juga tidak menyukai perasaan ini. Saya benci berhutang budi pada orang lain. Tetua ketiga dari keluarga Huo terbatuk 2 kali dan bertanya dengan keras kepada lelaki tua berbaju hitam senior, kamu ingin bersaing dengan apa hari ini? Pria tua berbaju hitam itu berkata sambil tersenyum kompetisi hari ini sangat sederhana. Dalam jarak 1000 mil dari Istana Surgawi Roh Kudus, kita akan bertarung sendiri. Saya hanya perlu 2 pemurni Qi yang tersisa untuk bertarung dalam pertempuran terakhir di depan saya. Yang mulia. Para tetua dari 5 keluarga besar tiba-tiba terkejut, apa yang paling mereka takuti akan datang. Tidak ada aturan, tidak ada arena, hanya 2 pemenang. Dalam pertempuran seperti itu, kemungkinan besar kematian akan terjadi. Lelaki tua berbaju hitam itu memandang ke arah semua orang dan berkata apakah ada masalah. Jika ada yang ingin berhenti, merasa dirinya kurang baik, atau takut mati, Anda bisa segera membesarkannya. Tidak terlalu terlambat untuk berhenti sekarang. Begitu pertempuran dimulai, itu akan menjadi keseluruhan pilnya. Semua orang di kerajaan suci dapat melihatnya. Saat itu, jika kamu mengaku kalah, itu akan jauh lebih memalukan daripada sekarang. Semua pemurni Qi telah mencapai titik ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang akan berhenti dengan mudah. Sui Mingkong perlahan berkata kepada Sui dengan acuh tak acuh saudari, Anda akan mengikuti saya ketika saatnya tiba. Saya ingin melihat siapa yang berani berurusan dengan Anda, jadi biarkan kami berdua lewat dan bersaing di depan yang mulia. Sui tersenyum acuh tak acuh dan mengangguk. Huo dan Su berbisik di samping Huo Longqing dan Huo Longzhu tuan muda tertua, tuan muda kedua. Jika ini metodenya, itu akan bagus untuk keluarga Huo kita. Ada 3 dari kita di keluarga Huo. Naga api Zu mendengus dingin dan berkata 3 orang. Kenapa aku tidak melihat mereka? Bagaimana dengan Lu Fan? Di mana mereka? Tetua ketiga mau tidak mau menamparkan bagian belakang kepala Huo Longzhu dan berkata bodoh. Saat ini, kamu masih bertindak karena dendam pribadi. Apakah kamu ingin membuatku marah sampai mati? Naga api Zu, izinkan saya memberitahu Anda, kalian berdua setidaknya 1 orang harus melewati level ini, mengerti? Naga api Zu diam-diam mengertakkan giginya. Huo Longqing menepuk bahu Huo Longzhu dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Tingkat kultivasi Lu Fan cukup bagus.
Biarkan dia memblokir semua serangan untuk kita. Setelah mendengar ini, naga api Zu tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu benar, beginilah cara kamu menggunakannya untuk pelayanmu. Melihat tidak ada yang menjawab, lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, sepertinya kalian semua setuju. Baiklah, kompetisi akan dimulai sebentar lagi. Saat dia berbicara, lelaki tua berbaju hitam itu mengeluarkan sebuah tanda. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang ke kejauhan, jatuh kemana-mana di luar istana surgawi Roh Kudus seperti bintang di langit. Rune ini, ketika perang resmi dimulai, akan menjadi sepasang mata yang melayang di langit dan bumi, memungkinkan semua orang di Danseng untuk menontonnya. Tetua keempat dari keluarga Sui berkata dengan lantang, mengapa tidak memulainya sekarang? Orang tua berbaju hitam berkata dengan tenang, tunggu sebentar, tidak banyak orang di sini sekarang. Semua orang melihat sekeliling, lalu Tu Huang dari keluarga Tu terkekeh dan berkata, sepertinya satu-satunya yang hilang adalah Lu Fan. Dia benar-benar memiliki wajah untuk membiarkan kita semua menunggunya di sini. Jin Yiming berkata dengan lantang, senior, waktu tidak menunggu siapapun. Karena dia belum muncul, dia mungkin menyerah pada kompetisi hari ini. Muziki mengikuti dia menghancurkan mimpi buruk di pertempuran terakhir, dan dia mungkin terluka parah. Sekarang dia tidak dapat pulih, itu normal. Mengapa senior harus menunggunya? Pria tua berbaju hitam itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menoleh untuk melihat ke arah Huo Longqing dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurut Anda? Huo Longqing merendahkan suaranya dan berkata, tetua ketiga, apakah kita harus menunggu Lu Fan? Tetua ketiga berpikir sejenak dan berkata, dengan Lu Fan di sini, kamu memiliki peluang lebih besar untuk menang. Huo Longqing mengangguk penuh pengertian dan membuka mulutnya untuk berbicara mewakili Lu Fan, tetapi kali ini, tetua ketiga melanjutkan, tapi sebenarnya cukup baik tanpa Lu Fan. Dia telah melakukan cukup banyak, bukan? Huo Longqing segera tutup mulut. Tetua ketiga terbatuk 2 kali dan berkata, senior, menurutku aturan adalah aturan, kenapa tidak? Sebelum dia selesai berbicara, pintu kuil Roh Kudus tiba-tiba terbuka. Cahaya terang keluar dari kuil Roh Kudus, dan kekuatan seperti angin kencang melesat langsung ke langit, dengan sedikit topan. Merasakan angin kencang di belakangnya, lelaki tua berbaju hitam itu tertegun sejenak, sepertinya dia memikirkan sesuatu dan menoleh ke belakang dengan tak percaya. Pada saat ini, Lu Fan perlahan keluar dari kuil Roh Kudus. Ada senyuman tipis di wajahnya, dan pakaian di bagian atas tubuhnya terkoyak, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Melihat semua orang sambil tersenyum, Lu Fan berkata sambil tersenyum, kalian semua ada di sini, saya tidak melewatkan apapun, bukan? Tetua ketiga menutup mulutnya dan menelan sisa kata-katanya. Anak ini keluar pada waktu yang tepat. Pria tua berbaju hitam memandang Lu Fan dengan mata yang sangat terkejut, menggerakkan bibirnya sedikit, dan bertanya melalui transmisi suara, apakah kamu sudah mendapatkan kekuatan dari Master Sekte? Lu Fan tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya meremas tangannya sedikit, dan garis retakan kecil muncul di telapak tangannya. Lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum, sangat bahagia. 3 hari, hanya 3 hari. Kamu tidak hanya pintar, kamu juga sangat pengertian. Lelaki tua berbaju hitam memuji Lu Fan lagi, dan kemudian melambaikan tangan, semua orang telah tiba, jadi saya umumkan bahwa kompetisi akan dimulai sekarang. Setiap orang meninggalkan 10 mil jauhnya dari gerbang surgawi Roh Kudus. Setelah sebatang dupa, serangan bisa dimulai. Kematian, penyerahan diri. Jika Anda tidak sadar, itu akan dianggap gagal. Anda diperbolehkan menggunakan cara apapun, termasuk boneka, binatang spiritual, dan formasi. Jika Anda hanya melakukan ini, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Lakukan, kamu mengerti. Semua orang mengangguk setuju, dan lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya ada semacam kekuatan yang mengaburkan cahaya di langit, dan kemudian di sekitar kuil Roh Kudus, rune yang baru saja dibuang oleh lelaki tua berbaju hitam mulai bersinar. Cahayanya menjadi semakin kuat, dan akhirnya menerangi segalanya. Pergi. Pria tua berbaju hitam itu melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan ketujuh penyulingki segera terbang menjauh. Lu Fan melihat sekeliling dan berkata, apakah ini dimulai sekarang? Apakah kamu ingin bertarung dengan santai? Pria tua berbaju hitam itu menamparkan punggung Lu Fan dan berkata, benar. Silakan, nak, biarkan saya melihat kemampuanmu. Dengan kekuatan lembut di telapak tangannya, Lu Fan langsung terbang. Di negara Dansheng, kelima elemen surga dibuka kembali. Sekelompok praktisi Qigong bersorak dan melompat, mencari tempat duduk untuk menonton, dan pada saat yang sama berteriak, sudah dimulai, sudah dimulai. Kompetisi putaran kedua, kompetisi macam apa kali ini? Hei, apakah hanya 8 orang ini yang tersisa? Kenapa mereka semua terpisah? Saya mengerti, ini pertarungan acak, ayo pilih pemenangnya. Saya ingat kompetisi 15 tahun yang lalu, jadi saya melakukannya dengan cara ini. Oke,
Oke, oke. Aku paling suka menonton pertarungan acak. Gunakan cara apapun yang kamu punya, bunuh. Bunuh, bunuh. Aku sudah memasang taruhanku, Sui Mingkong akan membayar 1 untuk 1, dan Lu Fan akan membayar 2 untuk 1. Di langit tingkat pertama, di dalam keluarga Huo. Ling Yao melirik 5 elemen Tianhua dan pergi sambil tersenyum. Di samping mereka, beberapa murid keluarga Huo bertanya saudari Ling Yao, apakah kamu tidak menonton pertempuran tuanmu? Ling Yao tersenyum dan berkata tidak ada yang bisa dilihat. Semua hasilnya sudah ditentukan. Di luar istana surgawi Roh Kudus, Lu Fan terbang di udara dan dengan cepat menyusul Huo Longqing dan Huo Longsu. Kedua orang itu sepertinya sengaja menunggunya ketika mereka melihat Lu Fan terbang. Huo Longqing memandang Lu Fan dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum kami tidak bertemu denganmu selama 3 hari. Saudara Lu Fan tampaknya telah membuat beberapa kemajuan. Tetapi apakah Anda mendapat manfaat dari berada di istana surgawi Roh Kudus? Lu Fan mengingat 3 hari latihan keras dalam pikirannya, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada manfaatnya, tetapi ada penderitaan. Naga api Zu dengan dingin mendengus kamu mendapat keuntungan dan kamu masih bertingkah seperti anak baik. Lu Fan, kenapa kamu begitu munafik? Lu Fan melirik Huo Longzu dan mengabaikannya. Tiba-tiba Huo Longzu menjadi sedikit marah, dia mengumpat dengan kata-kata kasar, namun pada akhirnya dialah yang marah. Lu Fan benar-benar acuh tak acuh, munafik. Jika naga api Zu mengetahui apa yang telah dia alami selama 3 hari terakhir, dia mungkin akan ketakutan. Sejak Lu Fan mulai mempelajari tablet Shen Xiao Martial Sein, dia langsung terpukul oleh sisa kekuatan Shen Xiao Martial Sein. Kekuatan kekerasan itu benar-benar dapat membuat prajurit Tiangang mati di tempat. Yaitu, Lu Fan memakai cincin kepala Sekte Jiu Xiao untuk membuat kekuatan kekerasan ini lebih lembut. Jika tidak, tubuhnya akan menjadi dingin sekarang. Sudah 3 hari. Lu Fan masih ketakutan saat memikirkan rasa sakit yang dialaminya selama 3 hari terakhir. Namun yang jelas, senior Shen Xiao Martial Sein meninggalkan tablet ini dan kekuatannya untuk suatu tujuan. Butuh waktu 3 hari baginya untuk menyerap kekuatan dari tablet tersebut, dan sekarang Lu Fan merasakan tubuhnya mengalami perubahan halus setiap kali menarik napas. Lu Fan dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya telah diperkuat kembali, dan dia tampaknya telah menguasai beberapa hal lainnya. Awalnya, dia berencana bertanya pada lelaki tua berbaju hitam itu apa yang terjadi, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk bertanya. Huo Longqing menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Huo Longzu, memberi isyarat agar dia tidak berbicara seperti itu. Setelah jeda, Huo Longqing berkata saudara Lu Fan, kita berada di perahu yang sama sekarang. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Dalam pertempuran hari ini, kita bertiga akan menjaga satu sama lain dan mengalahkan yang lain terlebih dahulu. Lu Fan tersenyum dan berkata oke. Dengan cara ini, peluang kita untuk menang akan lebih tinggi. Naga api Zu berkata tetapi saya harus menjelaskannya terlebih dahulu. Lu Fan, ketika saya mengambil tindakan nanti, Anda harus menjadi orang pertama yang bergegas maju. Jika Anda kalah, tidak masalah, selama kami bisa memastikannya, kami berdua baik-baik saja. Huo Longqing mengikuti ini tentang wajah keluarga Huo. Tolong bantu saya, saudara Lu Fan. Jika keluarga Huo dapat memenangkan perang 5 tahun ini, ketika dia kembali ke keluarga, saudara Lu Fan pasti akan menerima hadiah besar dari keluarga. Jika saatnya tiba, jika Anda menginginkan sesuatu, beritahu saja keluarga secara langsung. Lu Fan mendengar apa maksud mereka berdua, hubungan mereka berarti dia akan menjadi tameng manusia. Inilah yang dimaksud dengan pepatah, kamu bisa menghentikanku ketika ada kesulitan, tapi aku bisa menikmati nikmatnya. Di lain waktu, Lu Fan akan menggunakan pedangnya yang tajam untuk memberi tepukan yang baik pada wajah mereka. Tapi sekarang, Lu Fan hanya tersenyum dan berkata tidak masalah. Tetua ketiga sudah memberitahuku tentang ini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membiarkanmu menang. Alis Huo Longqing mengendur, dan wajah Huo Longzu terlihat sedikit lebih baik, dan dia berkata ini seperti perkataan manusia. Lu Fan, jika Anda benar-benar dapat membantu kami memenangkan kemenangan hari ini, maka dendam kami sebelumnya akan terhapuskan. Lu Fan terkekeh pelan, dan 9 orang tua di tubuhnya tidak tahan mendengarkan lagi, dan berkata Tuan yang hebat, orang ini sangat tidak tahu malu. Jelas sekali bahwa dia telah memprovokasi Anda, Tuan, tetapi sekarang dia berbicara sebagai kalau dia yang diprovokasi hal yang sama, hapus saja dalam satu pukulan, bah. Tuan yang hebat, apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Lu Fan tersenyum dalam hatinya apakah aku perlu kamu memberiku pelajaran? Aku punya caraku sendiri. Menara istana Jiulongsuan terkekeh hei, Tuan yang hebat, Anda sangat banyak akal, berkulit sangat tebal, dan sangat teduh. Orang ini akan kurang beruntung. Lu Fan memutar matanya dan berkata dalam benaknya diam, kamu bahkan tidak bisa menyanjungku, kamu sangat tidak tahu malu. Huo Longqing tersenyum dan berkata, kalau begitu kita dianggap sekutu.
Lu Fan juga tersenyum dan berkata tentu saja ini aliansi. Di sisi lain, Jin Yiming sedikit mengernyit saat dia melihat Mu Ziki terbang bersama Tu Xiao. Sambil memegang senjata ajaib erat-erat di tangannya, Jin Yiming berkata dengan keras sepertinya ini belum waktunya untuk membakar dupa. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah bagiku? Mu Ziki tertawa dan berkata saudara Jin telah salah paham, kami di sini untuk membentuk aliansi dengan Anda. Dengan mengatakan itu, Mu Ziki dan Tu Huang mendarat di depan Jin Yiming. Dengan senyuman di wajah mereka, mereka menunjukkan telapak tangan untuk menunjukkan bahwa mereka bahkan belum mengeluarkan senjata ajaibnya. Jin Yiming mengerutkan kening dan berkata bentuk aliansi. Aliansi macam apa yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Mu Ziki berkata 3 orang dari keluarga Huo dan 2 orang dari keluarga Sui harus bersama. Jika kita bertiga bertarung secara mandiri, mereka hanya akan dikalahkan satu persatu, dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Saudara Jin tidak, kamu bahkan tidak akan memikirkan hal ini. Jin Yiming memiliki senyuman di matanya, menyentuh dagunya dengan telapak tangannya dan berkata, kakak Yimu, apa maksudmu dengan kakak Tu? Tu Huang berkata dengan lantang jika kita terpecah, kita masing-masing akan membawa bencana, dan jika kita bergabung, kita akan menyapu segala arah. Kita bertiga bergabung. Tidak peduli keluarga Huo atau keluarga Sui, mereka tidak dapat bersaing dengan kita. Kita harus menangani mereka terlebih dahulu. Lalu kita bertiga akan menang secara terpisah. Bagaimana dengan negatifnya? Jin Yiming tersenyum dan berkata oke. Mereka bertiga mengulurkan telapak tangan secara bersamaan dan saling melakukan tos sebagai sumpah. Mu Zi memandang mereka berdua dan berkata, lalu siapa yang harus kita hadapi terlebih dahulu? Keluarga Huo atau keluarga Sui? Tu Huang berkata dengan dingin keluarga Huo. Meskipun ada 3 orang di keluarga Huo, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Akan lebih mudah untuk menghabisi mereka dan kemudian bergabung untuk menghadapi Sui Mingkong. Mu Zi mengangguk dan berkata, benar. Saudara Tu Huang benar. Jin Yiming mengulurkan tangannya dan berkata tidak. Kita harus menangani Sui Mingkong dulu. Mu Ziki dan Tu Huang memandang Jin Yiming dengan bingung dan bertanya serempak mengapa. Jin Yiming berkata perlahan ini sangat sederhana. Karena ketika kita berurusan dengan Sui Mingkong, dengan kantong anggur dan kantong beras keluarga Huo, kita tidak akan pernah menyelamatkannya. Tetapi jika kita berurusan dengan keluarga Huo, maka Sui Mingkong pasti akan kalah, kita bersama dengan keluarga Huo. Jika mereka berdua bergabung, itu akan merepotkan. Mu Ziki dan Tu Huang tiba-tiba sadar. Kakak Jin brilian. Kalau begitu ayo kita pergi ke keluarga Sui. Saatnya melunasi hutang Sui Mingkong selama perang 5 tahun terakhir. Di depan gerbang kuil Roh Kudus. Para tetua dari 5 keluarga besar, termasuk lelaki tua berkulit hitam, semuanya duduk, di depan mereka, 5 elemen surga yang besar mulai terlihat. Tirai cahaya dibagi menjadi 3 bagian, yang dengan jelas menunjukkan tindakan Lu Fan dan lainnya, Sui Mingkong dan lainnya, Mu Ziki dan lainnya. Ketiga tetua keluarga Mu, keluarga Tu, dan keluarga Jin tersenyum sangat bahagia. Tetua tertua dari keluarga Mu tersenyum dan berkata ketahui kapan harus membentuk aliansi dan pahami situasinya tanpa terlalu bertele-tele. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari kita sebelumnya. Tetua keluarga Jin mengangguk dan berkata ya. Penilaian Jin Yiming sangat bagus. Menyerang keluarga Sui terlebih dahulu pada saat ini adalah keputusan yang sangat tepat. Saya sangat bangga. Ini adalah murid yang saya ajar. Tetua asli tersenyum dan melihat ke arah tetua keempat dari keluarga Sui dan berkata, Tetua keempat Sui, keluarga Suimu akan mendapat masalah kali ini. Tetua keempat Sui memiliki senyuman di wajahnya, tanpa sedikit pun rasa gugup. Dia mengambil labu anggur dan menuangkan anggur sambil berkata, mereka terlalu naif untuk mau berurusan dengan Sui Mingkong. Ekspresi beberapa tetua tiba-tiba berubah menjadi sedikit jelek, dan masing-masing dari mereka mendengus pelan. Hanya tetua ketiga dari keluarga Huo yang terlihat tenang, tetapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Huo Longqing, jangan bertindak karena emosi. Tetua ketiga mengetukkan jarinya dengan lembut, melihat sosok Huo Longqing di tirai tipis, dan bergumam. Awan putih terbawa angin, dan cahaya menyinari patung itu. Lu Fan dan 3 orang lainnya berhenti di depan sebuah patung besar dan melihat ke arah patung itu. Huo Longqing berkata sepertinya sebaiknya kita tidak menggunakan boneka atau makhluk roh apapun. Huo Longzu, sebaiknya kamu meningkatkan kultivasimu di dalam waktu singkat. Singkirkan semua obat mujarab itu. Naga api Zu bertanya dengan bingung mengapa. Tidak bisakah digunakan untuk apapun? Lu Fan berkata dari samping yang dimaksud tuan muda tertua adalah. Senior berbaju hitam mengizinkan kita bertarung di sini, jelas untuk memberi kita kesempatan untuk menunjukkan kekuatan kita kepada semua patung yang kuat. Jika kita beruntung, mungkin kita bisa disukai oleh senior tertentu, dapatkan warisan. Tapi jika kita menggunakan kekuatan luar seperti boneka, pil, binatang spiritual, maka peluang kita untuk mendapatkan warisan akan berkurang. Persaingan hanya sementara,
tetapi keterampilan warisan yang baik akan bertahan seumur hidup. Huo Longqing mengangguk dan berkata, benar. Itu yang saya maksud. Naga api Zu diam-diam mengertakkan gigi dan berkata oke. Jika kamu tidak membutuhkannya, jangan gunakan. Jika kita tidak menggunakannya, mereka mungkin tidak akan berani menggunakannya. Huo Longqing menepuk bahu Huo Longzu dan berkata selama kamu mengerti, teruslah mencari tempat yang menguntungkan untuk bertarung. Yang terbaik adalah jika ada patung orang kuat yang kita kenal di sekitar. Bukankah lebih baik jika kita dapat memilih keterampilan yang diwariskan? Karena itu, Huo Longqing terus terbang ke depan bersama Huo Longzu. Lu Fan memutar matanya, terbatuk pelan dan berkata, Tuan muda. Saya pikir bukan karena itu tidak bisa digunakan. Mengapa Anda tidak memberi saya boneka, ramuan, binatang spiritual dan sejenisnya? Saya telah menerima warisan, dan kecil kemungkinannya saya akan mendapatkan warisan kedua. Jadi saya seharusnya tidak mempunyai masalah dalam menggunakannya. Huo Longqing dan Huo Longzu berhenti dan sedikit mengernyit. Huo Longqing berkata Lu Fan, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa kamu tidak bisa mendapatkan warisan kedua. Apakah kamu yakin ingin menggunakannya? Lu Fan tersenyum dan berkata satu set keterampilan yang diwariskan sudah cukup untuk saya latih seumur hidup. Saya tidak bisa mengunyah lebih dari yang bisa saya kunyah. Mengapa saya tidak membantu Anda memenangkan kompetisi ini dan kembali ke Gunung Tianu? Anda juga bisa mengucapkan beberapa kata baik kepada saya, bukan? Pada saat itu, manfaat yang akan saya peroleh tidak boleh kurang dari satu set latihan. Saya akan tetap menyelesaikan akun ini. Huo Longqing dan Huo Longzu saling berpandangan. Perlahan, Huo Longqing mengangguk. Naga api Zu memandang Lu Fan dengan ekspresi aneh dan berkata, sepertinya aku benar-benar salah menilai kamu. Lu Fan, kamu masih orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Aku akan berusaha untuk tidak mengatakan kata-kata buruk kepadamu di masa depan. Saat dia berbicara, Huo Longzu mengeluarkan sesuatu dan memberikannya kepada Lu Fan. Hal pertama yang dia keluarkan adalah sebotol ramuan yang bagus. Huo Longzu berkata sambil meminumnya ini adalah pil penghancur Qian Kun Yuan. Setelah memakannya, Anda dapat menguasai jejak kekuatan alam semesta dalam waktu singkat dan menangani dengan master energi abadi biasa. Lebih dari cukup. Kemudian, Huo Longzu mengeluarkan disformasi lainnya dan berkata ini adalah disformasi surga api pantom. Suntikkan vitalitas ke dalamnya, lalu buang. Itu akan membentuk formasi langit 10 lapis yang terbakar, membakar segalanya. Akhirnya, Naga Api Zu mengeluarkan dua boneka dan berkata kekuatan boneka Tianyan sebanding dengan Master Ki abadi tingkat pertama. Namun, itu memerlukan kontrol yang terganggu, yang lebih merepotkan. Gunakan jika Anda bisa. Lu Fan tersenyum dan memasukkan semua hal baik ini ke dalam ikat pinggangnya. Di dalam tubuh, menara istana Jiulongsuan sudah tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saya tertawa sampai mati. Tuan yang hebat, Anda sangat jahat, dan kedua orang ini sangat bodoh. Hanya dengan beberapa kata, Anda mendapatkan 3 hal baik, dan Anda dapat membalas 5 keluarga besar dengan mereka. Murid, hebat Tuan, sebaiknya kamu menipu mereka hingga kehilangan celananya. Lu Fan tersenyum lebar. Seperti yang dikatakan Lao Jiu, dia hanya berbohong. Lihatlah ramuan ini, cakram formasi ini, boneka di tanganmu ini. Mungkinkah dia mendapatkannya di tempat lain? Akankah keluarga Huo memberinya hal sebaik itu? Setelah memasukkan ketiga benda itu ke dalam ring, Lu Fan tersenyum sangat bahagia. Begitu sudah ada di tangannya, mustahil baginya untuk meludahkannya. Setelah mengumpulkan barang-barang dan membuat Huo Longqing dan Huo Longzu bahagia, Lu Fan agak mengagumi sikap tidak tahu malunya. Sepertinya dia juga murid luar biasa dari Yi Yuanyuan. Bukankah aturan Yi Yuanyuan adalah jika Anda tidak berkulit tebal, Anda tidak akan memiliki cukup budidaya? Dari sudut pandang ini, tingkat kultivasi Lu Fan saat ini memang cukup bagus. Huo Longzu dan Huo Longqing masih memiliki ekspresi bangga di wajah mereka, seolah-olah mereka telah mengambil keuntungan besar. Huo Longqing tersenyum dan berkata, Lu Fan, saya akan meminta Anda untuk lebih bersabar ketika pertempuran tiba. Lu Fan tersenyum dan berkata itu benar. Dengan hal-hal ini, aku merasa bisa menghadapinya sendirian. Huo Longqing dan Huo Longzu tertawa terbahak-bahak. Huo Longqing tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir, dan berkata Lu Fan, apakah menurutmu ini alkimia? Biar ku beritahu, mereka jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Ada baiknya jika kamu bisa menangani salah satu dari mereka. Saat dia berbicara, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di kejauhan. Energi tirani menyebar dengan gelombang udara dan langsung menghantam wajah ketiga orang tersebut. Huo Longqing berkata dengan heran sepertinya ada perkelahian. Lu Fan menghitung waktunya dan berkata, waktu untuk satu batang dupa memang telah berlalu. Naga api Zu menunjuk ke cahaya biru yang memancar dari kejauhan dan berkata, itu Sui Mingkong, dia mulai bertarung dengan seseorang terlebih dahulu. Ketika Huo Longqing mendengar nama Sui Mingkong,
cahaya tajam muncul di matanya dan dia berkata, ayo pergi dan melihat. Lu Fan bertanya apakah kita akan membantunya. Huo Longqing berkata dengan keras bantu dia. Saya ingin menghabisinya dulu. Jika seseorang benar-benar memulai perkelahian dengannya, Anda akan bergabung dengan saya untuk menyerang Sui Mingkong nanti. Saya ingin dia keluar dulu. Naga api Zu tertawa dan berkata kita semua menyerang bersama, dia pasti tidak akan bisa melawan. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Lu Fan segera terbang ke belakang mereka berdua, mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Air ada di seluruh langit, dan gemerlap cahaya beriak, menutupi langit dan bumi. 3 warna logam, kayu, dan tanah berkumpul, dan ketiga kekuatan tersebut terbagi menjadi 3 untayan, menekan air di langit. Dilihat dari kejauhan, terlihat cahaya 3 warna yang tampak seperti telapak tangan besar yang terus-menerus menyapu air. Di bawah cahaya air, Sui Mingkong dan Sui Moran tampak serius. Seni magis di tangannya terus berubah, dan air di sekitarnya juga mengalir deras dan berdampak, mereka benar-benar memblokir serangan Mu Ziki dan lainnya dengan kekuatan 2 orang. Telapak tangan Sui Moran mulai bergetar, dan cahaya berair yang menembus langit dan bumi dengan cepat menghabiskan kekuatannya. Saudaraku, aku tidak tahan lagi. Sui dengan acuh tak acuh mengertakkan gigi dan berkata. Cahaya tajam muncul di mata Sui Mingkong, dan jari-jarinya menggambar beberapa susunan cahaya di udara. 3.000 orang tenggelam, dan naga itu keluar dari laut. Di telapak tangannya, pusaran air muncul. Sui Mingkong menekan telapak tangannya kuat-kuat ke udara, dan dalam sekejap, air di langit tiba-tiba berubah menjadi naga air. Ekspresi Mu Ziki, Tu Huang dan Jin Yiming berubah drastis. Mereka bertiga mencubit sihir itu dengan tangan mereka pada saat yang sama dan meminumnya dengan lembut dari mulut mereka. Jinji menghancurkan langit. Kugami Mori. Bumi memantapkan dunia. Ledakan, 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 ledakan dahsyat terdengar, dan kekuatan yang menyebar menyebabkan gelombang yang bergejolak, dan patung-patung besar di sekitar mereka mulai bergetar dan bergetar. Tubuh mereka juga mulai memancarkan sinar cahaya yang halus, menahan semua kekuatan yang masuk. Langit meledak dan ruang angkasa runtuh. Jurang spasial yang sangat besar muncul di depan mereka. Sui Mingkong menarik Sui Moran dan mundur ratusan langkah ke udara. Mu Ziki dan yang lainnya menyebarkan aliran udara di sekitar mereka, dan memandang Sui Mingkong dan Sui Moran dari kejauhan melintasi jurang luar angkasa yang besar. Sui Mingkong memandang mereka bertiga dan berkata dengan keras saya tidak menyangka. Kalian bertiga telah mencapai konsensus. Tetapi bagaimana jika Anda mengalahkan saya? Anda tidak perlu saling menghabisi saat itu. Mu Ziki, Anda masih pintar dan tahu cara untuk bertahan. Kekuatan. Jika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar sekarang, aku benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Mu Ziki tertawa dan berkata, Sui Mingkong, menurutmu apakah kita semua adalah anak-anak berusia 3 tahun? Sungguh konyol menggunakan metode tingkat rendah seperti itu untuk menabur perselisihan. Jin Yiming melanjutkan Sui Mingkong. Jika kamu mengaku kalah sekarang, kami berjanji tidak akan melakukan hal seperti adikmu Sui Moran lagi. Tu Huang mengikuti ya, Sui Mingkong, tidakkah kamu menyadari bahwa adikmu hampir tidak mampu menanggungnya? Mengapa membiarkan dia dalam bahaya di sini? Begitukah caramu memanfaatkan adikmu? Cek-cek, kamu begitu kakak laki-laki adalah melakukan pekerjaan dengan baik. Mata Sui Mingkong menjadi lebih dingin sedikit demi sedikit. Tanpa diduga, rencananya untuk menebar perselisihan gagal, dan pihak lain malah mengembalikan rencana semula. Sui Moran berkata dengan lantang Tu Huang, bukankah rencanamu untuk menabur perselisihan membuat orang menertawakanmu? Saudaraku, mari kita beri mereka pelajaran. Hanya 3 bawahanmu yang kalah yang berani bersikap sombong di depan kami. Sui Mingkong sedikit mengangguk, rambut dan pakaiannya menjadi tidak berangin. Mu Ziki, Jin Yiming, Tu Huang. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. Tubuh Sui Mingkong tiba-tiba menjadi transparan, dan awan di sekitarnya mulai berkumpul dengan cepat. Melihat gerakan tersebut, Jin Yiming dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi serius dan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Cahaya dari mereka bertiga membubung ke langit, dan formasi bersinar mulai menyebar ke sekeliling. Jalan bumi, jalan kayu, cara emas. Ketiganya adalah master yang telah memasuki ranah master ki abadi dan memegang bagian dari kekuatan aturan di dunia. Dalam sekejap, seluruh dunia tiba-tiba terbagi menjadi 4 warna, dan gumpalan kekuatan air yang sangat terkonsentrasi mulai muncul di sekitar Sui Mingkong. Jin Yiming dan 3 lainnya masing-masing menguasai 3 kekuatan tanah, kayu, dan logam. Awan berkumpul, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Sui Mingkong sedikit menekan tangan kirinya, dan dalam sekejap, hujan deras turun. Air dunia bawah menembus langit dan bumi. Seluruh tubuh Sui Mingkong tiba-tiba berubah menjadi aliran air dan menghilang ke langit yang berair.
Mu Ziki berteriak keras, jangan biarkan setetes air pun jatuh menimpamu. Berteriak seperti ini, tubuh ketiga orang itu memancarkan cahaya menyilaukan, menyapu sekeliling. Jurang luar angkasa di depan mereka dipenuhi cahaya dalam sekejap, dan semua air hujan pecah. Cahaya tiga warna mekar seperti bunga teratai, berdiri dengan gagah di antara langit dan bumi. Di kerajaan alkemis, banyak pemurni Qi yang mengagumi kekuatan mereka bertiga. Menjadi begitu mudah dan berprestasi sungguh luar biasa. Namun tak lama kemudian, hujan deras kembali turun, dan tidak mereda sama sekali karena serangan Mu Ziki dan lainnya. Setiap tetes hujan seolah membawa kekuatan tirani, vitalitas yang dikeluarkan ketiga orang tersebut mulai menyusut dengan cepat setelah terkena tetesan air hujan. Mu Ziki mengertakkan gigi dan berkata, orang pembawa sial, Sui Mingkong hampir sepenuhnya memahami cara pergerakan air. Jika kita tidak mengalahkannya, air Herward ini tidak akan pernah berhenti. Lalu di mana dia? Bagaimana cara memukulnya? Tu Huang mengertakkan gigi dan berkata. Mereka bertiga tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka, yang membuat mereka malu. Di luar istana surgawi Roh Kudus, para tetua dari 5 keluarga besar menahan napas dan menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Wajah para tetua dari keluarga Jin, para tetua dari keluarga Mu, dan para tetua dari keluarga Tu semuanya tampak jelek. Meskipun mereka benar-benar tidak mau mengakuinya, mereka harus mengatakan bahwa kekuatan Sui Mingkong dari keluarga Sui benar-benar jauh melampaui anak-anak dari 3 keluarga besar mereka. Hanya dengan tangan Herward Rain ini, dia mampu membuang ketiga anaknya ke jalan yang tidak diketahui jumlahnya. Jika ini benar-benar kompetisi normal 1 lawan 1, saya khawatir tidak ada yang akan menjadi lawan Sui Mingkong. Tetua keempat dari keluarga Sui juga tidak terlihat santai, sebaliknya, dia juga sangat serius. Yang lain tidak tahu, tapi sebagai tetua klan Sui, dia tahu betul seberapa kuat Sui Mingkong. Ya, Sui Mingkong memang telah membuat kemajuan besar dalam pergerakan air dalam beberapa tahun terakhir. Namun hal ini belum sampai pada titik di mana satu jalur telah sepenuhnya dipahami dan direalisasikan. Sui Mingkong mungkin hanya mampu menahan Her Rain yang kejam ini paling lama, kompetisi sekarang adalah siapa yang bisa bertarung lebih baik. Di bawah hujan dunia bawah, kekuatan yang dilepaskan oleh Jin Yiming dan yang lainnya perlahan-lahan dikompresi. Mereka bertiga menggunakan berbagai cara dan membuang lebih dari selusin senjata sakti, namun tetap tidak dapat menemukan Sui Mingkong. Dia sepertinya telah menghilang ke dunia ini, membuat Jin Yiming dan yang lainnya merasa gatal karena kebencian. Tiba-tiba, Muzi mengertakkan gigi dan berkata, tidak, jika kita terus seperti ini, kita akan terseret ke bawah. Kalian berdua, kenapa kita tidak mencobanya? Tu Huang berkata dengan lantang, oke. Saat ini, Jin Yiming sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan berkata dengan lantang, tunggu sebentar, kita sebenarnya punya cara. Serang Sui Moran. Ayo serang Sui Moran bersama-sama. Saya tidak percaya Sui Mingkong tidak bisa keluar. Mata Muziki dan Tu Huang berbinar, dan mereka berdua melihat ke arah Sui Moran. Keduanya berteriak, ide yang bagus. Itu dia. Saat dia berbicara, 3 sinar cahaya menyala lagi. Pria dengan energi emas melonjak ke langit, pedang emas tertinggi. Kayu ekstrim datang ke dunia, dan kehidupan terbalik. Bumi menyegel segala sesuatu dan mengubah langit dan bumi menjadi batu. Mereka bertiga berteriak pada saat yang sama, dan 3 mantra sihir yang kuat berubah menjadi cahaya menyilaukan yang memenuhi langit, menghabisi Sui Moran secara langsung. Sui Moran benar-benar terkejut melihat pedang emas yang luar biasa, ruang yang membatu, dan kekuatan kayu mati, dia benar-benar tercengang. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa memblokir ketiga mantra fatal ini. Hujan di sekitarnya tiba-tiba turun kembali, membentuk aliran deras yang menghalangi wajah Sui Moran, seolah mencoba memblokir ketiga mantra yang pasti menghabisi ini. Namun dalam sekejap, aliran deras tersebut langsung dipecah oleh 3 sinar cahaya ajaib yang datang dengan kecepatan tinggi. Mata Sui Moran membelalak, dan ketakutan dari lubuk hatinya benar-benar menguasai pikirannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di depannya. Tubuh Sui Mingkong seperti gunung, menghalangi semua kekuatan. Engah, darah muncrat dan cahaya meledak. Sui Mingkong menabrak tubuh Sui Moran, dan keduanya terbang keluar dan menabrak patung batu besar dengan keras. Sui Mingkong batuk darah, dan tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Tenggorokan Sui Moran terasa manis, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Neter Rain perlahan menghilang, dan Muziki serta yang lainnya menatap Sui Mingkong dan Sui Moran di kejauhan. Dengan suara nyaring, Jin Yiming tertawa, dan tertawa keras, Sui Mingkong, kamu juga punya hari ini. Sui Mingkong tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya dipenuhi dengan niat menghabisi. Jin Yiming dan yang lainnya bersiap untuk melangkah maju dan melenyapkan Sui Mingkong sepenuhnya. Pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba muncul. Huo Longqing, Huo Longzhu, dan Lu Fan akhirnya tiba. Melihat pemandangan di depannya,
Lu Fan mengerutkan kening dan berteriak dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Huo Longqing menatap semua orang dan berkata dengan keras, kalian bertarung dengan cukup sengit. Jin Yiming dan yang lainnya segera berhenti dan memandang Huo Longqing dan yang lainnya dengan waspada. Dengan suara nyaring, Mu Zi berkata, serempak lebih baik datang lebih awal daripada datang secara kebetulan. Huo Longqing, kalian bertiga dari keluarga Huo juga ada di sini. Mengapa kalian juga ingin bertarung? Sui Moran tiba-tiba berteriak keras, Huo Longqing, bunuh ketiga orang ini dengan cepat, mereka tidak punya banyak energi tersisa. Jika kamu membiarkan mereka menyingkirkan kami, kamu akan segera mendapat masalah. Huo Longqing menatap Sui Moran dengan arogan dan berkata, diam. Di belakangnya, naga api berharap, saudaraku, sepertinya Sui Mingkong telah kalah. Pihak mana yang harus kita bantu? Lu Fan dengan cepat berkata, bantu keluarga Sui. Ketiga Jin, Wood dan Tu telah bersatu. Mereka terlalu kuat. Kita harus bersatu dengan keluarga Sui untuk menghabisi mereka terlebih dahulu. Huo Longqing tidak berbicara, dia hanya berdiri diam, sepertinya sedang berpikir. Melihat wajah Huo Longqing, Jin Yiming tiba-tiba tersenyum dan berkata, Huo Longqing, apakah kamu masih berencana membantu Sui Mingkong? Apakah kamu lupa bagaimana kamu dipermalukan olehnya selama perang 5 tahun terakhir? Ekspresi Huo Longqing tiba-tiba berubah sedikit. Lu Fan melihat ekspresi Huo Longqing dan menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini mungkin telah membuat keputusan yang salah. Seperti yang diharapkan, Huo Longqing terdiam sejenak dan berkata perlahan, saya hanya datang untuk melihat, Anda dapat melanjutkan. Begitu Huo Longqing selesai berbicara, di depan menara surgawi Roh Kudus, tetua ketiga dari keluarga Huo dan Su menghela nafas. Huo Longqing masih mengecewakan mereka. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Huo Longqing, kenapa kamu tidak mengerti apa itu rasionalitas? Menjadi begitu emosional tidak seperti penerus keluarga Huo. Di sebelahnya, Huo dan Su juga menghela nafas, ia juga merasa keputusan Huo Longqing kali ini agak sembrono. Sekarang situasinya sangat jelas. Tiga keluarga logam, kayu, dan tanah adalah yang terkuat jika digabungkan, sedangkan keluarga api dan keluarga air sedikit lebih lemah. Kedua kekuatan yang lebih lemah tidak ingin bergabung untuk melawan musuh, melainkan duduk diam dan menyaksikan kegagalan satu sama lain. Perilaku seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai memisahkan kubur sendiri. Para tetua dari keluarga Jin, para tetua dari keluarga Mu, dan para tetua dari keluarga Tu semuanya tersenyum bahagia. Situasi inilah yang ingin mereka lihat. Terutama para tetua keluarga Jin yang paling bangga. Karena sebelumnya, Jin Yiming secara akurat menilai pikiran Huo Longqing. Ini yang disebut meramalkan musuh terlebih dahulu, ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Jin Yiming jauh lebih kuat dari Huo Longqing dari keluarga Huo. Tetua keempat dari keluarga Sui terlihat sangat jelek. Dia mendengus dingin pada tetua ketiga dari keluarga Huo. Orang mengatakan bahwa anak-anak dari keluarga Huo banyak akal. Saat kita bertemu hari ini, mereka memang pantas mendapatkannya. Tetua ketiga dari keluarga Huo tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya diam saja. Di belakangnya, lelaki tua berbaju hitam itu tersenyum bahagia. Di kerajaan alkemis, banyak pemurni Qi mulai mendiskusikan keputusan Huo Longqing. Apakah Huo Longqing dari keluarga Huo bodoh? Saat ini, dia masih tidak membantu keluarga Sui. Dia mencari kematiannya sendiri. Jika Sui Mingkong kalah, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Mu Ziki dan tiga orang lainnya? Bisakah mereka mengandalkannya? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Saya tidak mengerti. Apakah Huo Longqing sudah gila, atau dia punya rencana lain? Tunggu sampai keluarga Sui dan Mu Ziki sama-sama terluka sebelum mengambil tindakan. Kedua belah pihak menderita, Sui Mingkong hampir dikalahkan, oke. Jika mereka bergabung dengan Sui Mingkong saat ini, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Mu Ziki dan yang lainnya. Tapi karena dia memilih untuk berdiri di samping dan menonton, dia adalah seorang idiot. Sungguh langkah yang bodoh. Kenapa dia tidak mau mendengarkan Lu Fan saja? Siapapun yang punya otak akan mencemooh pendekatan Huo Longqing. Beberapa Lian Qixi yang berbicara kasar sudah mulai menyebut Huo Longqing idiot. Secara khusus, banyak orang yang mendukung Sui Mingkong melompat-lompat dan memarahi Huo Longqing karena mencari kematiannya sendiri. 300 mil jauhnya dari Istana Surgawi Roh Kudus, di antara awan dan kabut. Setelah Huo Longqing selesai berbicara, dia terbang kembali untuk menunjukkan bahwa dia tidak berbohong dan dia tidak bermaksud membantu Sui Mingkong. Jin Yiming terkekeh dan berkata kepada Mu Ziki dan Tu Huang, saya telah mengatakan sebelumnya, kantong anggur dan kantong beras keluarga Huo tidak akan pernah membantu Sui Mingkong. Mu Ziki dan Tu Huang memandang Huo Longqing sambil tersenyum. Huo Longzhu terbang menjauh, tetapi Lu Fan masih tetap di sana, dengan dua manik-manik di tangannya bersinar terang. Jin Yiming dan yang lainnya sedikit mengernyit, menatap Lu Fan dan berkata, Lu Fan, apakah kamu tidak akan pergi?
Lu Fan berkata dengan keras tidak ada rencana. Jika kamu ingin mengusir keluarga Sui terlebih dahulu, kamu harus melalui ujianku. Kata-kata Lu Fan segera membuat mata Sui Mingkong dan Sui Moran bersinar dengan cahaya yang aneh. Namun di belakangnya, Huo Longqing dan Huo Longzu tercengang. Huo Longqing berkata dengan tegas Lu Fan. Apa yang kamu lakukan? Aku berkata, tidak peduli. Lu Fan menoleh dan menatap Huo Longqing dan berkata, keputusan yang kamu buat salah. Kamu tidak peduli, aku tidak. Huo Longqing sangat marah dan menatap Lu Fan. Naga api Zuye sangat marah hingga giginya gatal dan berkata dengan keras Lu Fan, kamu berani melanggar perintah kakak laki-lakiku. Kamu, seorang putra yang rendah hati dan rendahan dengan nama keluarga asing, sedang mencari kematian. Lu Fan menggelengkan kepalanya sedikit, memandang kedua saudara laki-laki yang putus asa itu, dan berkata dengan lembut saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Tuan muda, jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, lihat saja dari samping. Setelah mengatakan itu, Lu Fan mengelak dan terbang menuju Sui Mingkong, dan berhenti di depan mereka. Mata Sui Mingkong dan Sui Moran bersinar dengan cahaya aneh, dan mereka memandang Lu Fan dan berkata, apakah Anda benar-benar ingin membantu kami? Alis Lu Fan terlihat sembrono, bibirnya bergerak sedikit, dan dia berkata melalui suara jangan lupakan perjanjian kita. Dengan satu kalimat, Sui Mingkong dan Sui Mingran untuk sementara mempercayainya. Sui Mingkong melambaikan tangannya dan mengambil pil, melemparkannya ke mulutnya, dan berkata dengan lembut saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sui Moran juga berkata dengan lantang saya masih bisa bertarung. Ada keinginan membara untuk bertarung di mata mereka berdua, tetapi Lu Fan terus mengirimkan pesan mengapa kalian bertengkar. Apakah kalian menunggu untuk memanfaatkan orang lain? Keduanya tertegun sejenak dan memandang Lu Fan dengan bingung. Perlahan, senyuman muncul di bibir Lu Fan, dan dia berkata melalui suara apakah kamu berpura-pura mati. Di sisi lain, naga api Zu sangat marah dan hendak terbang ke depan untuk melawan Lu Fan sampai mati. Saat ini, Huo Longqing menangkapnya dan berkata, Longzu, jangan impulsif. Huo Longzu berkata dengan keras saudaraku, apakah kamu melihat Lu Fan begitu sombong? Dia masih bukan pelayan keluarga Huoku. Huo Longqing mengertakkan gigi dan berkata biarkan dia bertarung. Saat ini, kita tidak bisa bertarung satu sama lain dan membiarkan orang lain melihat leluconnya. Selain itu, bukankah akan baik bagi kita jika dia bertarung sekarang? Pikirkan tentang hal itu dengan hati-hati. Naga api Zu menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan diri. Saudaraku, apakah kamu ingin mengatakan bahwa jika Lu Fan pergi berperang sekarang, kita dapat memperoleh manfaatnya? Huo Longqing tersenyum dan berkata ini bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, cepat atau lambat akan ada perkelahian. Biarkan mereka bertarung, dan kami akan mengambil tindakan setelah pertarungan. Naga api Zu mengertakkan gigi dan berkata, oke, tapi aku ingin menghabisi Lu Fan itu dengan tanganku sendiri. Huo Longqing berkata dengan dingin saya juga ingin menghabisi Sui Mingkong dengan tangan saya sendiri. Keduanya diam-diam mengertakkan gigi dan berdiri jauh. Muzi berkata serempak ini merepotkan. Ini dia Lu Fan, orang ini. Kenapa dia menimbulkan masalah di mana-mana? Jin Yiming berkata anak panahnya ada di talinya dan harus ditembakkan. Itu hanya Lu Fan. Dia ditambah Sui Mingkong, yang terluka parah, dan Sui Moran, yang tidak pandai berkultivasi, tidak perlu takut. Mari kita bunuh mereka. Tu Huang menoleh untuk melihat ke arah Huo Longqing dan yang lainnya dan berkata, kedua idiot itu mungkin ingin mendapatkan keuntungan. Jin Yiming terkekeh dan berkata dengan kekuatan mereka, tidak peduli siapa di antara kita yang menang, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan kita. Tapi kita masih harus menghemat kekuatan kalau mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Bagus, tidak masalah. Tu Huang dan Muzi menjawab sambil tersenyum. Kemudian, mereka bertiga melepaskan vitalitasnya lagi, mencubit mantranya dengan tangan mereka, dan 5 elemen cahaya menyatu. Di sini, Sui Mingkong mengertakkan gigi dan berkata, Lu Fan, apakah kamu yakin bisa berpura-pura mati? Lu Fan tersenyum dan berkata percayalah padaku sekali ini. Lagi pula, kamu tidak punya cara yang lebih baik sekarang. Terkadang, mengambil langkah mundur akan membuka dunia. Bagaimana menurutmu, apakah kamu ingin mempercayaiku? Sui Moran dan Sui Mingkong saling memandang dan mengangguk pelan. Lu Fan tersenyum dan berkata bagus sekali. Mari kita mulai. Tentu saja, kita masih harus pamer sedikit sebelumnya. Setelah berbicara, Lu Fan mengeluarkan barang-barang yang diberikan naga api Zu padanya. Disarai dilempar keluar, bonekanya dilepaskan, dan Lu Fan berteriak keras bunuh. Api melesat ke langit. Disformasi langit api hantu yang dilemparkan oleh Lu Fan langsung melepaskan formasi langit terbakar 10 lapis. Kedua boneka Tianyan itu bahkan menghabisi Jin Yiming dan yang lainnya dengan raungan yang keras. Melihat Lu Fan menggunakan metode seperti itu tanpa malu-malu.
Cahaya aneh muncul di mata Jin Yiming dan mereka bertiga. Mu Ziki mengertakkan gigi dan berkata, anak ini masih memiliki banyak barang bagus di tangannya. Metode cubit tangan. Ketiganya langsung mengubah kekuatan langit dan bumi menjadi bentuk binatang. Di depan Jin Yiming, tiba-tiba split Tianxi muncul. Guntur menyinari klakson. Badak diselimuti cahaya kemasan. Di depan Mu Ziki, pembaruan pertama, bunga 7 warna muncul. Aromanya seperti kabut. Kabut menyebar. Kemanapun kamu pergi, ruang itu runtuh. Di depan Tu Huang, seekor naga terbang besar berlapis batu menengadah ke langit dan meraung. Lingkaran cahaya kaki tebal di badan. Setiap inci membawa kekuatan bumi. 3 binatang hantu langit dan bumi tidak takut dengan formasi surga yang terbakar. Dia menerkam kedua boneka Tianyan itu dengan ganas. Sosok yang menghalangi langit dan matahari. Itu memenuhi perhatian semua orang dalam sekejap. Penggemar Lu, Sui Mingkong dan Sui Moran mulai bertarung dengan tangan mereka. Kumpulkan kekuatan langit dan bumi. Keempat gajah itu menundukkan setan. Harimau putih ada di langit. Lu Fan berteriak pelan. Vitalitas seluruh tubuh dengan cepat menjelma menjadi wujud harimau putih. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba teknik penaklukan setan 4 gajah. Ada cahaya menyala di matanya. Dia ingin melihat cara kerjanya. Gerakan tangan Sui Mingkong dan Sui Moran sama persis. Air laut hantu mengembun. Ombaknya bergejolak. Sekaligus, di kedua sisi, riak menyebar. Riak beriak dalam kekuatan langit dan bumi. Segera, kekuatan seluruh dunia diaktifkan pada saat yang bersamaan. Saat riak-riak itu menyebar semakin jauh. Memutar dan mengguncang kekuatan langit dan bumi semakin besar. Saat riak datang ke sisi boneka Tianyan yang sedang bertarung. Ini telah berubah menjadi gelombang besar yang nyata. Ombaknya sepenuhnya merupakan kekuatan kerusuhan di langit dan bumi. Lu Fan menggerakkan tangannya. Harimau putih menengadah ke langit dan mengaum. Suara itu mengguncang segala arah. Hanya saja angkanya terlihat agak buram. Tapi yang pertama bisa diringkas sampai pada titik ini. Lu Fan sudah merasa sangat puas. Pada saat yang sama, Lu Fan memiliki 2 tujuan. Api hantu yang dikendalikan oleh telapak tangan terbalik di langit. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Tiba-tiba apinya berbalik. Formasi surga terbakar 10 lapis langsung menutupi tubuh boneka Tianyan. Api di sekujur tubuh boneka itu tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Naga api Zhu melihat pemandangan ini. Terkejut dia benar-benar mengetahui keterampilan semacam ini. Apakah dia menggunakan disformasi api pantom sebelumnya? Huo Longqing mengerutkan kening. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Dia tiba-tiba merasakannya. Tidak peduli pihak mana yang mengeluarkan hukum. Mereka bisa mengalahkannya secara instan. Hukum kedua belah pihak akhirnya bertabrakan. Harimau putih Lu Fan juga bergegas ke depan 3 binatang fantasi langit dan bumi. Meletus. Teknik sihir Jin Yiming mencubitnya dengan keras. Jariku hampir terjepit dan mengeluarkan darah. Mu Ziki dan Tu Huang melambaikan tangan mereka. 2 binatang ajaib langit dan bumi terbang ke langit. Kemudian menuju gelombang raksasa yang menyerang dan harimau putih Lu Fan. Ada juga 2 boneka yang mengeluarkan kekuatan mengerikan. Namun hal ini tidak menghentikan gelombang raksasa untuk mendekat. Dan momentum macan putih. Ledakan. Seluruh dunia. Suasana hening sejenak. Ketika suara ledakan melebihi batas yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Langit dan bumi bergetar. Terlihat dengan mata terbuka. Kekosongan gelap menelan seluruh ruang. Jin Yiming. Mu Ziki. Ketiga orang di Tu Huang terkejut. Setiap otot gemetar. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Jatuh ke dalam kehampaan. Sui Mingkong dan Sui Moran juga mengertakkan gigi dan bertahan. Tiba-tiba, Sui Moran menjerit pelan. Seluruh orang tiba-tiba kehilangan kekuatan. Jatuh ke bawah. Di bawahnya, ini sudah merupakan kegelapan yang mendalam. Sui Mingkong tercengang. Dia mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan. Tapi dia bergerak sedikit. Kekuatan mengerikan itu menghantamnya dengan keras. Dia semakin terluka dalam sekejap. Dia tidak menangkap sosok Sui Moran. Buka saja mata Anda dan saksikan air jatuh dengan acuh tak acuh. Begitu airnya acuh tak acuh dan habis, ia jatuh ke dalam kehampaan. Dia kemungkinan besar akan dihancurkan oleh kekuatan langit dan bumi yang berenang di kehampaan pada saat berikutnya. Sekalipun itu adalah kekosongan di Wuan. Masih ada aliran deras dari langit dan bumi. Belum lagi negara dan Seng. Melihat air dengan acuh tak acuh, dia akan jatuh. Tiba-tiba Lu Fan mengangkat tangannya dan melambai. Sui Moran langsung ditarik kembali olehnya. Memegang erat Sui Moran dengan satu tangan. Lu Fan tiba-tiba mundur. Dia meraih Sui Mingkong lagi. Transmisi suara berbunyi apakah Anda siap? Sui Mingkong mengangguk dengan berat. Lu Fan menarik napas dalam-dalam. Energi kuat dilepaskan secara tiba-tiba. Retret langit dan bumi. Sosok ketiga orang itu tiba-tiba menghilang ke dunia. Sebuah kekuatan mengerikan menyapu dari tempat mereka berada.
mengalir ke kejauhan. Gemetar langit dan bumi akhirnya berhenti. Jin Yiming dan yang lainnya tersentak. Melihat kekacauan kekuatan langit dan bumi. Sedikit menyipitkan matanya. Bukan momen kecil. Silakan datang ke bab yang lebih banyak dan lebih cepat. Cahaya yang mengaburkan pandangannya akhirnya menghilang. Mereka tiba-tiba mengetahuinya. Lu Fan dan yang lainnya tidak lagi terlihat. Di mana orang-orang? Mu Ziki mengerutkan kening. Ketiga orang itu dengan cepat melepaskan vitalitas mereka dan menyapu sekeliling. Tapi tidak ada yang ditemukan. Apakah kamu melarikan diri? Jin Yiming berteriak. Tu Huang menggelengkan kepalanya dan berkata tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa berlari dalam kerusuhan dengan kekuatan langit dan bumi? Dan bagaimana mereka bisa berlari begitu cepat? Ketiga orang tersebut tidak percaya pada kejahatan dan melepaskan vitalitas mereka untuk menyelidikinya. Pembaruan pertama saat ini, dan Seng ada di negara tersebut. Penyuling Qi yang tak terhitung jumlahnya juga terkejut. Apa yang terjadi? Tepat setelah layar bergetar beberapa saat, Lu Fan dan yang lainnya menghilang. Saat itu juga, apa yang terjadi? Sebenarnya bukan hanya mereka saja. Di depan kuil Roh Kudus, para tetua dari 5 keluarga besar. Dia juga tiba-tiba mengangkat alisnya. Terutama tetua keempat dari keluarga Sui. Keringat mulai terbentuk di dahiku yang gugup. Bagaimana kabarnya? Tetua-tetua dari keluargamu berkata dengan lembut, kami masih ingin bertanya padamu. Apakah kamu masih tahu cara melepaskan diri dari tubuh? Sesepuh dari keluarga lain. Mereka semua memandangi tetua keempat dari keluarga Sui. Tetua keempat dari keluarga Sui mengertakkan gigi dan berkata keluarga Sui tidak memiliki teknik melarikan diri apapun. Ia dapat melarikan diri secara instan di bawah kekuatan kerusuhan langit dan bumi dan kehampaan yang rusak. Bahkan jika Yang Mulia menggunakan metode luar angkasa, itu akan meninggalkan jejak yang jelas, jejak luar angkasa. Mereka bukan Yang Mulia. Beberapa tetua mengangguk mengerti. Tetua keluarga Jin berkata dengan tenang itu berarti jatuh ke dalam kehampaan. Sayang sekali. 3 anak muda dengan masa depan cerah. Keempat tetua keluarga Sui mengepalkan tangan mereka. Matanya merah. Sisi ini, Jin Yiming dan 3 orang lainnya memindainya beberapa kali berturut-turut. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan Lu Fan dan lainnya. Retakan di kehampaan di depannya perlahan pulih. Dengan senyum jahat di wajahnya, Mu Ziki berkata sepertinya mereka jatuh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Tu Huang mendengus dingin dan berkata kemudian mereka akan sepenuhnya terkoyak oleh kekuatan tirani langit dan bumi. Jin Yiming menarik napas dalam-dalam. Senyuman muncul di sudut mulutnya dan dia berkata mereka tidak beruntung. Bukankah tidak apa-apa jika mereka menyerah lebih awal? Lalu, mereka bertiga berdiri bersama lagi. Dia menoleh dan melihat ke arah Huo Longqing dan Huo Longzhu. Sekaligus, Huo Longqing dan Huo Longzhu mengeluarkan keringat dingin dari wajah mereka. Baru kemudian Huo Longqing menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dan di atas patung, penggemar Lu, airnya jernih dan kosong. Sui Moran dan ketiganya berdiri di sana dengan tenang. Jangan bergerak, Lu Fan berteriak pelan. Sui, yang sedang berjuang dalam pelukannya, mengertakkan gigi dan memandang Lu Fan dengan acuh tak acuh. Mata bosnya melebar. Lu Fan berkata dengan lembut, aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi sebaiknya kamu tidak bergerak. Sui Moran mengertakkan gigi dan berkata aku ingin menghabisimu. Aku harus menghabisimu. Lu Fan memutar matanya. Dia bosan mendengar kata-kata seperti itu. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar bisa menghabisinya sampai sekarang. Sui Mingkong juga mengerutkan kening melihat tindakan Lu Fan yang memeluk Sui Ranran dengan erat, dan berkata saya tidak menyangka bahwa Anda memiliki kemampuan tembus pandang seperti itu. Tidak mudah untuk menipu deteksi Master Energi Abadi. Lu Fan berkata perlahan ini adalah keterampilan kecil, tidak ada yang perlu disebutkan. Tuan Sui Mingkong, berapa banyak energi yang tersisa? Berapa banyak trik yang cukup? Sui Mingkong merenung sejenak dan berkata, 1 gerakan. Bagaimana dengan Anda, Tuan Lu Fan? Lu Fan menjawab dengan tenang 1 gerakan. Sui Mingkong terkekeh dan berkata, Tuan Lu Fan, berbohong ada batasnya. Apakah Anda juga terluka parah seperti saya? Lu Fan memandang Sui Mingkong dari atas ke bawah dan berkata, Tuan Sui Mingkong, apakah Anda benar-benar terluka parah? Mengapa saya tidak tahu sama sekali? Cahaya aneh muncul di mata Sui Mingkong. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba terkekeh. Sui Moran, yang memegang Lu Fan, sepertinya sudah mendapatkan kembali kekuatannya, dan tiba-tiba mendorong Lu Fan menjauh, lalu menarik Sui Mingkong. Ada sedikit fluktuasi di dunia dan patung itu. Untungnya, tidak ada yang melihat fluktuasi ini, Mu Ziki dan yang lainnya sudah mengira bahwa Lu Fan, Sui Mingkong, dan Sui Moran telah sepenuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Namun, di kerajaan suci alkimia, beberapa Master Qi yang sedang mengamati bunga surgawi 5 elemen menyadari ada yang tidak beres. Mereka menunjuk ke bunga surgawi 5 elemen dan berkata, lihat, bagaimana ruang di sana bisa berfluktuasi.
Lu Fan buru-buru menstabilkan masker udaranya, menatap tajam ke arah Sui Moran dan berkata, kamu hampir membuat kami ketahuan. Sui menatapnya dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sui Mingkong menarik Sui Moran dan berkata, kakak, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu masih bisa bertarung? Sui Moran menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata saya telah benar-benar kehilangan kekuatan saya. Saudaraku, semuanya tergantung pada Anda. Anda tidak boleh tersingkir saat ini. Jika tidak, semua orang akan tertawa. Sui Mingkong mengangguk dengan berat, mengeluarkan beberapa pil dan menyerahkannya kepada Sui Moran. Setelah mengangkat kepalanya dan memasukkan beberapa pil ke dalam perutnya, wajah Sui Moran sedikit membaik. Lu Fan memandang Sui Moran dan berkata saat pertempuran dimulai, kamu bisa tetap di sini. Cobalah untuk bersembunyi sebanyak mungkin agar tidak ada yang mengetahuinya. Sui Moran mengertakkan gigi dan memandang Lu Fan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Lu Fan, kamu berani meremehkanku. Tunggu saja sampai suatu hari, aku akan memotong kedua lenganmu. Lu Fan menatap Sui Moran tanpa berkata-kata dan berkata dengan lembut, apakah saya melakukan kesalahan? Sui Mingkong menarik-narik pakaian Sui Moran dan berkata, Moran, jangan katakan itu. Tuan Lu Fan baru saja menyelamatkanmu. Sui Moran menatap Lu Fan, seolah ingin menghabisinya dengan matanya. Lu Fan menghela nafas pelan, menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Di sini, Mu Ziki berubah menjadi 3 aliran cahaya dan mengelilingi Huo Longqing dan Huo Longsu. Jelas sudah terlambat bagi mereka berdua untuk melarikan diri saat ini. Huo Longqing mengertakkan gigi dan berkata, kamu sebenarnya masih ingin melawan kami. Jin Yiming berkata mengapa tidak? Huo Longqing, terima kasih banyak karena baru saja berdiri diam di sini dan menonton dengan tenang saat kita menyingkirkan Sui Mingkong dan yang lainnya. Lu Fan dari keluarga Huo Anda lebih pintar dari Anda. Dia hanya itu sepertinya kalau kita bertarung bersama Sui Mingkong, kita masih bisa bertarung dengan baik. Tapi kalau kita bersamamu, kita hanya bisa seperti ini, kegagalan tanpa harapan. Naga Api King berkata dengan keras apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Jangan lupa, kamu hampir menghabiskan seluruh energimu sekarang. Mengatakan ini, tubuh Huo Longqing tiba-tiba mengeluarkan gelombang api yang membakar. Seni api abadi Zifu diaktifkan, dan mata Huo Longqing berubah menjadi merah menyala dalam sekejap. Naga api Zu mengertakkan gigi dan berkata dengan keras saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Huo Longqing berkata dengan lantang jika kamu tidak berjuang keras, bagaimana kamu tahu hasilnya? Minumlah. Dengan teriakan keras, beberapa bayangan merah menyala yang tidak menentu mulai muncul di sekitar Huo Longqing. Satu demi satu, Ibel 15 api hantu muncul dari udara tipis, dengan angkuh mengawasi semuanya. Seluruh tubuh naga api Zu juga terbakar, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan senjata ajaibnya, itu adalah pena tinta baru. Ia melambai terus-menerus di udara, dan dalam sekejap, gelombang api yang sangat besar terbang dari segala arah, membentuk susunan api yang besar, membungkus segala sesuatu di sekitarnya. Jin Yiming dan 3 orang lainnya tersenyum melihat mantra kedua orang itu. Tiba-tiba, Tu Huang berkata dengan lantang seni api abadi Sifu digunakan dengan baik. Namun, masalah apa yang bisa kamu buat sendiri? Tu Huang mengulurkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya kuning tanah perlahan menyebar di tangannya. Kemanapun dia lewat, langit berubah menjadi bumi dan batu yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Dalam sekejap mata, seorang manusia batu besar terbentuk di depannya. Tingginya 100 kaki, menatap ke arah Huo Longqing. Bumi adalah benda padat, roh batu raksasa. Jin Yiming mengikuti Tu Huang. Karena kamu sudah menggunakan trik ini, aku tidak boleh ketinggalan. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan cahaya keemasan tiba-tiba menembus kegelapan dan langsung menimpanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan dengan cepat memadat di tangan Jin Yiming, berputar dengan ganas. Terlihat dengan mata terbuka, pedang raksasa setinggi 100 kaki muncul, setiap inci cahaya keemasan di atasnya tajam dan sangat keemasan. Emas mengembun menjadi seorang prajurit dan menembus langit dan bumi. Jin Yiming tiba-tiba mencubit Dao Jue di tangannya, dan pedang raksasa emas itu tiba-tiba terbang di depan roh batu raksasa itu. Tu Huang melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum saya mengerti, apakah Anda ingin saya membentuk formasi bersama Anda? Jin Yiming tersenyum dan berkata benar. Tu Huang melambaikan tangannya, dan roh batu raksasa mengulurkan telapak tangannya dan menggenggam pedang raksasa emas yang dilepaskan oleh Jin Yiming. Mu Ziki tertawa keras dan berkata ini menarik, sangat menarik. Kalau begitu, saya akan bergabung. Dengan sejumput senjata ajaib di tangannya, kekuatan kayu yang melonjak menyembur langsung ke tubuh raksasa batu itu. Terlihat dengan mata terbuka, sepotong baju besi kayu tajam muncul dari tubuh raksasa batu. Armor kayu besar berduri dengan cepat menyelimuti raksasa batu, hanya menyisakan lengan dan matanya yang terbuka. Mengaum, batu raksasa menengadah ke langit dan meraung keras,
dan suaranya langsung menghancurkan formasi api yang dikeluarkan oleh naga api Zhu. Tu Huang tertawa dan berkata dengan kombinasi logam, kayu dan tanah, tidak ada seorang pun di surga dan bumi yang dapat menandinginya. Huo Longqing, menderita kematian. Mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, lengan kanan Do Huang mulai bersinar dengan cahaya kabur. Mengikuti gerakannya, raksasa batu mengangkat pedang raksasa emas di tangannya. Huo Longqing benar-benar tercengang dan dengan cepat memanggil semua ibel 15 api di sekitarnya. Di kerajaan alkemis, banyak pemurni Qi berseru. Ternyata teknik benda kondensasi bisa dibentuk seperti ini. Ini membuka mata, benar-benar membuka mata. Huo Longqing harus membayar harga atas kesombongannya. Di depan kuil Roh Kudus, tetua ketiga menutup matanya dengan putus asa. Dia tahu tanpa melihat bahwa Huo Longqing akan kalah. Meskipun Zifu Immortal Fire Art milik Huo Longqing saat ini sangat kuat, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan gabungan seni sihir dari ketiga orang ini. Naga Api King dan Naga Api Zhu pasti akan kalah. Sambil mengertakkan giginya, Naga Api King berdiri di udara, rambut dan pakaiannya mulai bergetar hebat. Sebelum roh raksasa batu itu menurunkan pedangnya, dia bisa merasakan kekuatan surga yang luar biasa, yang tak terbendung. Dengan kekuatan Sui Mingkong, dia menderita kerugian besar melawan gabungan mantra ketiga orang ini. Huo Longqing masih sedikit lebih buruk dari Sui Mingkong menghadapi mantra seperti itu, dia bisa merasakan ancaman kematian sudah dekat. Naga Api Zhu benar-benar terpana pada saat ini, kesombongan dan kesombongannya benar-benar hilang. Tu Huang berteriak dengan tajam penggal. Pedang emas besar itu tiba-tiba jatuh dan langsung menuju ke wajah Huo Longqing. Ledakan liar ibel 15 api sepertinya ingin menggunakan kekuatan ledakan tersebut untuk meledakkan batu raksasa itu hingga berkeping-keping. Namun armor kayu pada raksasa batu tidak hanya mengimbangi kekuatan ledakan, tapi juga terus memulihkan tubuh raksasa batu. Kekuatan kelima unsur tersebut saling menguatkan dan menghambat satu sama lain. Peran yang dimainkan oleh gabungan kekuatan ketiga sekolah menengah tidak bisa digambarkan hanya sebagai 1+1+1. Pedang raksasa dengan kekuatan yang sangat emas tiba-tiba menerobos semua api dan menghantam tubuh Huo Longqing dan Huo Longzhu dengan keras. Kedua orang itu langsung menyemburkan darah seperti air mancur dan terbang terbalik. Pada saat ini, baju besi kayu pada roh raksasa batu tiba-tiba terbang dengan paku yang tak terhitung jumlahnya, mengenai Naga Api King dan Naga Api Zhu lagi. Pada saat ini, roh batu raksasa itu mengangkat pedang raksasa itu dari kejauhan, seolah dia ingin menyerang dari udara lagi. Huo Longqing berdiri di depan Huo Longzhu dan membantunya memblokir paku terbang besar. Seluruh tubuh terguncang dengan keras, dan paku-paku itu hampir menembus tubuh Huo Longqing. Melihat batu raksasa itu hendak menyerang lagi, Naga Api Zhu yang ketakutan berteriak keras di udara, akui kekalahan, kami akui kekalahan. Teriakan bergema di langit. Jin Yiming dan yang lainnya tertegun sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Akui kekalahan. Di luar istana surgawi Roh Kudus, kelima tetua terdiam. Tetua ketiga dari keluarga Huo tiba-tiba membuka matanya, dengan urat nadi di dahinya, dan berteriak akui kekalahan. Siapa yang menyerah? Tetua ketiga tiba-tiba berdiri, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tetua keempat dari keluarga Sui berkata dengan ekspresi aneh, selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat anak-anak dari 5 keluarga besar mengaku kalah dalam kompetisi. Hanya dengan satu kalimat, Huo dan Su yang malu tersipu dan mengepalkan tinjunya. Di kerajaan suci alkimia, para pembuat Qi yang tak terhitung jumlahnya membuka mulut mereka karena tidak percaya. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Anak-anak dari keluarga Huo sudah menyerah. Ini benar-benar memalukan, bahkan wajah keluarganya pun hilang. Beraninya dia mengaku kalah. Ini pertama kalinya. Belum pernah ada yang mengaku kalah sebelumnya. Bukankah anak-anak dari 5 keluarga besar semuanya sangat berbakat? Bukankah mereka semua tidak mau mengaku kalah? Naga Api Zhu ini, apakah dia dari keluarga Huo? Para prajurit Lian Qi berteriak dengan liar, dan raungannya menjadi semakin keras. Terutama di surga tingkat pertama, pemurni Qi yang bangga dengan keluarga Huo secara langsung menghancurkan bunga surgawi 5 elemen, dan Naga Api Zhu kehilangan seluruh orang tingkat pertama. Di udara, Huo Longqing memandang Huo Longzhu dengan mata tercengang dan berkata, bagaimana kamu bisa mengaku kalah? Huo Longzhu berkata dengan bibir gemetar, saudaraku, aku tidak ingin mati. Wajah Huo Longqing menjadi pucat karena marah, seteguk darah muncrat, dan dia pingsan sepenuhnya. Di patung itu, Lu Fan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Akui saja kekalahan. Jin Yiming dan yang lainnya sepertinya terkejut. Sui Mingkong juga terlihat kaget. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata lebih dari sekedar terkejut, saya belum pernah melihat seseorang yang begitu rakus hidup dan takut mati. Dia tidak layak menjadi anak dari 5 keluarga besar. Ada kebencian yang tak ada habisnya dalam kata-kata Sui Mingkong, yang membuat Lu Fan semakin mengernyit.
Jin Yiming dan yang lainnya terkejut pada awalnya, lalu mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Senyumannya sangat sinis, sangat kasar. Tu Huang menunjuk ke arah naga api Zhu dan tertawa keras selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang anak dari 5 keluarga besar yang mengaku kalah. Naga api Zhu, buka mata saya. Jin Yiming juga tersenyum bahagia dan berkata, keluarga Jin kami, meskipun kami seorang pelayan, kami tahu integritas dan cara menulis kata malu. Sungguh konyol bahwa Anda, tuan muda kedua yang bermartabat dari keluarga Huo, benar-benar mengakui kekalahan, di depan semua orang di dunia. Penghinaan terbuka Huo Longzhu membuat darahnya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba teringat. Nampaknya dalam setiap pertarungan 5 tahun antara 5 keluarga besar, tidak ada yang pernah mengaku kalah, namun saya dengar beberapa orang tewas dalam kompetisi tersebut. Ternyata mereka bukannya tidak tahu bagaimana harus mengaku kalah, tapi mereka lebih memilih mati daripada mengaku kalah. Karena ini melambangkan kemuliaan keluarga dan keutuhan keluarga. Alasan mengapa 5 keluarga besar menjadi 5 keluarga besar adalah karena mereka menunjukkan semangat pantang menyerah kepada masyarakat kerajaan Danseng. Semangat dan integritas seperti ini membuat penyulingki kerajaan Danseng sangat mengagumi mereka, itulah sebabnya mereka dengan tulus mendukung mereka selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, semuanya dirusak oleh naga api Zhu. Kelemahannya tidak hanya mempermalukan keluarga Huo, tetapi juga membuat keluarga lain merasa tidak tahu malu. Mu Ziki memandang naga api Zhu dengan dingin dan berkata dengan tegas, setelah kamu kembali, keluarlah dari kerajaan suci dan. Energi ketiga orang itu menyatu, dan batu raksasa-raksasa itu menghilang. Huo Longzhu putus asa dan perlahan terbang bersama Huo Long King yang pingsan. Melihat ke belakang naga api Zhu, Jin Yiming berkata dengan lembut pengecut. Orang seperti ini layak mengikuti kompetisi bersama kami. Itu benar-benar membuatku merasa malu. Mu Ziki berkata dia sudah selesai. Terlepas dari apakah dia adalah putra kedua dari keluarga Huo atau bukan, satu-satunya hal yang menunggunya adalah pengasingan. Dia tidak bisa tinggal di keluarga Huo lagi, dan saya rasa dia bisa aku juga tidak akan tinggal di kerajaan Pil Suci. Tu Huang mendengus pelan dan berkata, jika saya adalah kepala keluarga Huo, saya akan langsung menghapus keahliannya, menguncinya di penjara bawah tanah, dan membiarkan dia mengurus dirinya sendiri. Agar tidak keluar lagi dan mempermalukan keluarga Huo. Perkataan ketiga orang tersebut dapat didengar dengan jelas oleh semua penyuling Qi di seluruh kerajaan suci alkimia. Wajah tetua ketiga dari keluarga Huo telah kehilangan semua warnanya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlihat sedikit lebih tua. Jika hal seperti ini terjadi, dia tidak bisa lepas dari kesalahannya. Ketika dia kembali ke keluarganya, dia mungkin akan menerima setidaknya banyak hal. Namun yang membuatnya sedih adalah situasi baik keluarga Huo hancur total karena keputusan Huo Longqing yang salah dan perkataan Huo Longzhu yang lebih salah lagi, dan reputasi seluruh keluarga Huo juga hilang. Huo Dansu menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Di langit tingkat pertama, di dalam keluarga Huo. Tetua kelima telah menghancurkan semua yang ada menjadi bubuk. Naga api Zhu, sungguh memalukan bahwa seluruh kerajaan suci dan telah melihatnya. Beberapa tetua lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, tetapi mereka semua tidak berkata apa-apa dan menatap tetua agung itu dengan mata dingin. Lao Wu, apakah kamu sudah cukup memarahiku? Masalahnya sudah terjadi. Bahkan jika kamu memarahiku lagi, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kata sesepuh agung dengan lembut. Tetua kelima menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu menarik kursi dan duduk, dan berkata dengan ekspresi terpuruk tetua agung. Bagaimana rencanamu menghadapi naga api Zhu? Penatua agung berkata perlahan ketika dia kembali, dia akan menghapus statusnya sebagai keluarga Huo dan mengusirnya dari kerajaan suci dan biarkan dia pergi ke kehampaan dan menjadi pelayan di Aken luar. Dengan satu kalimat, para tetua di sekitarnya berseru tetua agung, ini terlalu kejam. Tetua pertama, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia hanya sedikit penakut dan takut mati. Dia hanya perlu kehilangan identitasnya sebagai anggota keluarga Huo. Mengapa kita harus mengeluarkannya dari kerajaan Pil Suci? Ya, tetua agung. Bagaimanapun juga, dia juga putra dari patriark. Jika patriark keluar dari pengasingan dan mengetahui bahwa kita berperilaku seperti ini, patriark pasti akan. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba menyinari aula. Kemudian, dalam cahaya, sesosok tubuh yang menyala-nyala muncul, dengan tangan di belakang punggung dan seluruh tubuhnya berkobar-kobar. Semua tetua api segera berdiri, membungkuk dan memberi hormat tuan. Kepala keluarga Huo membuka matanya, memperlihatkan matanya seperti bintang. Meski hanya bayangan api, namun tetap saja sangat kuat. Naga api Zhu, rakus hidup dan takut mati, mencoreng reputasi keluarga, diusir dari keluarga Huo, dan diusir dari kerajaan suci alkimia. Setelah mengatakan itu, bayangan api menghilang seketika. Semua orang menghela nafas panjang, merasa tidak berdaya. Karena kepala keluarga pun sudah berbicara, apalagi yang bisa mereka katakan.
Naga Api Zu, Naga Api Zu, kali ini kamu telah menghancurkan dirimu sendiri sepenuhnya. Titik 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 titik. Di luar istana surgawi Roh Kudus, di antara patung yang tak terhitung jumlahnya, Muziki dan yang lainnya perlahan mendarat di 3 patung secara terpisah dan saling memandang di kejauhan. Muzi serentak berkata dengan lantang, saudara Jin Yiming, saudara Tu Huang. Karena semua orang yang harus ditangani sudah ditangani, inilah saatnya kita menentukan pemenangnya. Tu Huang berkata, ya, ini waktunya mengakhiri kompetisi ini. Jin Yiming tersenyum dan berkata, oke. Tapi mari kita bicarakan dulu. Senang bisa bekerja sama dengan kalian berdua. Tidak peduli kita menang atau kalah hari ini, bahkan jika aku mati di tangan kalian berdua, aku, Jin Yiming, akan melakukannya sangat bahagia. Setelah mengatakan itu, tangan Jin Yiming bersinar dengan vitalitas, tetapi Muziki dan Tu Huang tiba-tiba tersenyum. Keduanya memandang Jin Yiming dengan tangan di belakang punggung. Tu Huang berkata, saudara Jin, kamu memang sekutu yang baik, tapi terkadang kamu terlalu pintar. Jin Yiming tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan Muziki melanjutkan, saudara Jin, terima kasih atas saran dan strategi Anda. Kami telah berhasil mengalahkan Sui Mingkong dan yang lainnya. Sekarang, Anda dapat kembali dan istirahat. Setelah mengatakan itu, Muziki dan Tu Huang mengangkat tangan dan berkata serempak Feng. Saat berikutnya, 2 sinar cahaya tiba-tiba menyala di tubuh Jin Yiming. Sepotong kayu dan sebidang tanah membentuk segel, langsung menguncinya di tempatnya. Bentukan tanah di bawah kakimu, cahaya kayu di atas kepalamu. Vitalitas Jin Yiming ditekan dengan ketat. Jin Yiming berteriak keras, beraninya kalian berdua menyerangku. Kapan? Tepatnya kapan, kalian berdua menyerangku? Muziki tersenyum dan berkata, ini dimulai dengan mengundang Anda untuk bergabung untuk berperang. Saudara Tu Huang dan saya mendiskusikannya sebelum kami pergi ke sana. Awalnya, saya hanya memberi Anda 2 segel kecil yang sangat tidak mencolok dan tidak berguna, tetapi selama keduanya dari kita bersama, semakin banyak vitalitas yang Anda gunakan di sekitar Anda, kedua segel tersebut akan menyerap kekuatan kami berdua dan memperkuat efek segelnya. Oleh karena itu, kami telah bertarung berdampingan dengan Anda, tidak hanya melawan Sui Mingkong dan yang lainnya, tapi juga melawanmu. Hingga saat ini, kamu juga tidak bisa lolos. Jin Yiming tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras, namun segelnya tidak digerakkan sama sekali, malah 2 sinar cahaya langsung mengenai Jin Yiming. Tiba-tiba, Jin Yiming mengalami koma. Muziki melambai, dan seberkas cahaya jatuh ke bawah Jin Yiming, dengan lembut menopangnya untuk mencegahnya jatuh. Tu Huang berkata, itu saja. Meskipun kami menang dengan beberapa trik, kami menyelamatkan nyawanya, yang dianggap sebagai kompensasi. Muzi mengangguk sambil tersenyum, melihat sekeliling, dan berkata akhirnya berakhir. Saat dia berbicara, senyuman muncul di wajah Muziki. Namun saat ini, cahaya gelap tiba-tiba menyala. Lalu 3 sosok perlahan muncul dari cahaya. Sui Mingkong memperhatikan Lu Fan dengan putus asa merobek kekosongan di sekitarnya, lalu mendapatkan kembali kekuatannya, dan mengerutkan kening. Apakah perlu berpura-pura seperti ini? Lu Fan tersenyum dan berkata, tentu saja perlu. Muziki dan Tu Huang, yang sedang bersenang-senang, membuka mulut lebar-lebar saat melihat penampilan Lu Fan dan yang lainnya. Ini. Muziki mengucapkan kata ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak bisa mengucapkan kata-kata berikut. Dia menunjuk sosok Lu Fan dan yang lainnya, dengan wajah penuh keheranan dan keterkejutan. Mata Do Huang hampir melotot. Tidak ada alasan lain. Lu Fan, Sui Mingkong, dan Sui Moran tampak seperti muncul dari kehampaan yang lambat sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Inilah manfaat melakukan pertunjukan yang lengkap, dan inilah yang diinginkan Lu Fan. Begitu ketiga orang itu muncul, semua penyuling ki di kerajaan alkimia Sein bersorak. Mereka semua mengira kompetisi putaran kedua ini sudah usai, namun tak menyangka di saat-saat terakhir akan ada perubahan baru. Kekosongan di bawah kakinya perlahan pulih, dan Sui Ran duduk di atas patung dengan wajah pucat. Lu Fan dan Sui Mingkong terbang ke depan. Lu Fan telah menahan diri begitu lama dan menunggu saat ini. Dia hanya ingin membuat lawan merasa bahwa situasi keseluruhan sudah ditentukan. Ketika semuanya selesai, dia tiba-tiba muncul dan melakukan serangan balik. Ini yang disebut kejutan. Sayangnya Muziki dan Tu Huang tidak bisa bahagia. Mereka menatap Lu Fan dan Sui Mingkong, wajah mereka tidak yakin, dan akhirnya berubah menjadi kegelapan. Muziki mengertakkan gigi dan berkata, kamu belum mati. Sui Mingkong berkata dengan dingin, kalian semua mati, dan saya tidak akan mati. Muziki, kamu menghitung dengan baik, tapi sayang sekali kamu menghitung orang yang salah. Muziki berkata dengan lantang, ya, saya salah menghitung betapa sulitnya Anda. Setelah dikalahkan seperti ini, Anda masih bisa terus bertarung. Apakah Anda seorang pemurni ki atau prajurit? Saya ingat hanya legenda yang memiliki kekuatan keabadian. Seorang pejuang dengan tubuh yang kuat harus mampu melawan. Sui Mingkong terkejut sesaat, niat awalnya adalah untuk berbicara dengan Lu Fan.
Tapi Muziki sepertinya salah paham. Tu Huang menunjuk ke wajah Lu Fan dan berkata dengan keras, Lu Fan, kalian semua anggota keluarga Huo telah pergi. Bukankah kamu harus ikut dengan mereka juga? Lu Fan terkekeh dan berkata, kalau begitu, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan itu. Memalingkan kepalanya, Sui Mingkong menatap Lu Fan dan berkata, satu untuk setiap orang. Lu Fan tersenyum dan mengangguk. Vitalitas keempat orang itu bangkit kembali dan mereka terbagi menjadi dua sisi. Lu Fan memandang Tu Huo di depannya dan dengan lembut mengangkat tangannya, mutiara Suefang dan mutiara naga mulai berenang di tubuhnya. Sedikit demi sedikit, vitalitas Lu Fan dengan cepat berubah menjadi Yang Yan yang menyala-nyala. Tu Huang merasakan gelombang panas pada Lu Fan dari kejauhan, dan berkata dengan heran, ternyata orang terkuat di antara generasi muda keluarga Huo adalah kamu. Yang Yan di tubuh Lu Fan dengan cepat berubah menjadi naga api besar, tubuh naga itu membengkak tertiup angin, dan tak lama kemudian tingginya lebih dari 100 kaki. Lu Fan tersenyum dan berkata, sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Wajah Tu Huang serius, dan dia melambaikan cahaya Tu Xing, membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya. Terlihat dengan mata terbuka, hanya tersisa lapisan tipis vitalitas yang bisa dia keluarkan. Senyuman muncul di bibir Lu Fan, benar saja, memanfaatkan adalah cara paling sederhana untuk bertarung. Di sini, sebuah botol perlahan muncul di tangan Sui Mingkong. Seluruh badan botol berwarna putih bersih, mulut botol diukir pola naga air, dan badan botol penuh dengan binatang langka dan eksotik. Botol laut tanpa batas. Muziki mengenalinya, itu adalah senjata ajaib Sui Mingkong yang terkenal. Selama perang 5 tahun terakhir, Sui Mingkong mengandalkan botol ini untuk mengalahkan semua orang dan memenangkan tempat pertama dalam perang 5 tahun tersebut. Kali ini, dia akhirnya mengeluarkan botolnya lagi. Keringat mulai bermunculan di dahi Muziki, dan ia tiba-tiba teringat bahwa hingga saat ini, Sui Mingkong belum pernah menggunakan teknik sihir yang membuatnya terkenal selama perang 5 tahun terakhir. Saat baru saja bertarung dengan mereka, Sui Mingkong baru saja menggunakan teknik 3000 tenggelam yang ia dapatkan di kuil Roh Kudus terakhir kali. Dengan cahaya biru di matanya, Sui Mingkong berkata, Muziki, aku akan menyelamatkan hidupku hari ini, demi kamu dan aku menjadi keturunan dari 5 keluarga besar. Muziki berteriak, ini konyol. Meskipun saya hampir kehabisan bensin, Anda juga terluka parah dan hanya bertahan. Mengapa Anda begitu yakin bisa mengalahkan saya? Saat dia berbicara, sebuah anyaman muncul di lengan baju Muziki. Ini adalah Wanzai Tianxin Liu milik keluargamu, harta karun yang benar-benar dikembangkan murni dengan kekuatan musing. Setelah disempurnakan menjadi senjata ajaib, itu menjadi sangat kuat. Melihat tongkat anyaman di tangan Muziki, itu sudah ditutupi dengan rune, dan jelas sudah halus. Begitu anyaman dicabut, momentum Muziki meningkat sedikit. Vitalitas yang semula tampak sedikit tipis dan tidak mencukupi tiba-tiba menjadi lebih tebal. Sui Mingkong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu masih belum mengerti seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Mengatakan ini, Sui Mingkong menjentikkan jarinya ke botol yang tak terbatas itu. Tiba-tiba, air muncrat dari botol, dan dalam sekejap, tubuh kedua orang itu dikelilingi oleh air berwarna biru. Sebelum Muziki mengetahui apa yang sedang terjadi, seluruh tubuhnya sudah terendam air. Muziki dengan cepat ingin melepaskan mantranya, tetapi saat berikutnya, dia melihat seluruh energinya tersedot oleh cahaya air biru. Ini bukan aliran air biasa, ini jelas merupakan teknik mengerikan yang meluluhkan vitalitas orang lain. Sui Mingkong berkata dengan tenang, air tak terbatas, kekuatan tak terlihat. Gelombang laut pecah dan memadat. Kata terakhir terlontar, seketika berubah menjadi realitas langit dan bumi, dan aliran air di depannya langsung berubah menjadi kata kental. Kata-katanya diikuti oleh hukum, dan airnya bersinar. Muziki berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi cahaya air biru itu seperti rawa yang tenggelam, perlahan menelannya. Muziki terus meledakkan vitalitasnya, namun kekuatannya hanya mampu menciptakan gelombang kecil di air biru. Membuka mulutnya lebar-lebar, Muziki akhirnya tenggelam di air biru. Ada darah yang ms dari sudut mulut Sui Mingkong, tapi dia menyekanya tanpa peduli. Dia mengulurkan tangan dan bergerak, dan cahaya air menyapu Muzi dan terbang di depannya. Mengetuk botol itu dengan jarinya, Sui Mingkong berkata, masuk. Setelah mengatakan ini, mulut botolnya membesar dan langsung menelan kayunya. Bagus. Di depan gerbang surgawi Roh Kudus, 4 tetua keluarga Sui bersorak keras, inilah kegembiraan kemenangan. Tapi saat dia selesai berteriak, dia melihat seberkas cahaya naik ke langit. Segera setelah itu, sosok Tu Huang perlahan melayang dari jarak tidak jauh. Dia berbaring di atas api unggun, dan seluruh tubuhnya memancarkan aroma barbeque. Lu Fan menyingkirkan manik-manik itu dan berkata sambil tersenyum, selesai. Sui Mingkong menatapnya dengan saksama dan bertanya, satu gerakan. Lu Fan tersenyum dan berkata, untuk master energi abadi dengan vitalitas kurang dari 10%, satu gerakan sudah cukup.
Kamu sangat kejam, masukkan saja orang itu ke dalam botol. Sui Mingkong mengetuk botol itu dengan lembut, dan tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari dalam. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu apa artinya menjadi kuat. Setelah mengatakan itu, Sui Mingkong menyimpan botolnya, memandang Lu Fan dan berkata, "Selamat, kamu telah memasuki babak final." Lu Fan berkata, "Ya, aku akan melawanmu. Kamu harus bersiap dan jangan biarkan aku melecehkanmu begitu saja." Sui Mingkong tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu kalah jelek." Keduanya tertawa terbahak-bahak di saat yang sama, dan suaranya menembus langit dan menghilang tanpa jejak. Rune menyatu, cahaya menghilang, dan dunia kembali terang. Matahari, bulan dan bintang muncul kembali. Sui Mingkong terbang kembali ke Sui Moran, dan berkata dengan lembut, "Maaf. Saya tidak bisa membawa Anda melewati putaran ini bersama-sama." Sui Moran berkata, "Saudaraku, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengalahkannya sekarang? Saya masih bisa menggunakan 2 gerakan lagi." Sui Mingkong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir peluang untuk menang tidak tinggi. Kondisi Anda dan kondisi saya tidak baik, dan saya pikir Lu Fan tidak menggunakan banyak tenaga dari awal hingga akhir. Dia benar-benar lulus ujian ini sangat mudah. Orang licik ini." Sui Moran sedikit enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua rune di sekitar mereka disingkirkan, yang menunjukkan bahwa Heart Sage berpakaian hitam dan yang lainnya mengira kompetisi telah berakhir. Semua orang terbang kembali ke arah Istana Surgawi Roh Kudus dan hendak membawa Jin Yiming, Tu Huang dan yang lainnya bersama mereka. Namun saat ini, 2 sinar cahaya tiba-tiba menimpa Jin Yiming dan Tu Huang dari patung tak jauh dari situ. Lu Fan tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum setelah pingsan, "Masih ada peluang. Kedua orang ini beruntung." Sui Mingkong melihatnya dan berkata mengandalkan keberuntungan mereka, biarkan mereka tinggal di sini. Sui Moran berkata dengan lembut, "Mengapa saya tidak punya kesempatan?" Lu Fan menunjuk botol di tangan Sui Mingkong dan tersenyum, "Jangan sedih. Ada orang lain yang tidak punya kesempatan." Sui Mingkong tersenyum dan mengetuk botolnya lagi. Di depan kuil Roh Kudus, para tetua dari 5 keluarga besar berbaris secara berurutan. Di antara semua orang, hanya tetua keempat dari keluarga Sui yang tersenyum. Meskipun tetua ketiga dari keluarga Huo melihat betapa mudahnya Lu Fan melewati babak ini, dia tidak senang sama sekali. Alasannya juga sangat sederhana, meskipun Lu Fan menyandang nama keluarga Huo, ia sama sekali tidak bernama Huo. Lebih penting lagi, kinerja Huo Longqing dan Huo Longzhu benar-benar tidak memuaskan. Terutama naga api Zhu, yang telah mempermalukan keluarga Huo. Perlahan, orang pertama yang terbang kembali adalah Huo Longzhu dan Huo Longqing. Setelah terbang ke tanah, Huo dan Su segera bergegas ke depan dan menangkap Huo Longqing yang tidak sadarkan diri. Naga api Zhu menghampiri tetua ketiga dengan langkah tinggi dan langkah rendah, dan berkata dengan wajah pucat tetua ketiga, "Aku." Sebelum dia selesai berbicara, tetua ketiga mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. Dengan sangat tenang, tetua ketiga berkata, "Kami akan membicarakannya setelah kompetisi selesai dan Anda kembali ke keluarga Anda." Naga api Zhu membuka mulutnya sedikit, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Tetua ketiga tidak marah, geram, atau menuduh, dia hanya mengatakan ini padanya dengan tenang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan, tapi dia melihat keheningan mematikan di mata tenang tetua ketiga. "Terkadang, saya tidak takut dipukuli atau dihukum, saya hanya takut akan kedamaian seperti ini." Huo Longzhu merasa seluruh tubuhnya kaku, dan dia tidak tahu harus berkata apa saat ini, apalagi apa yang akan menunggunya ketika dia kembali ke keluarganya. Tetua ketiga mengabaikan Huo Longzhu dan berjalan langsung ke sisi Huo Longqing, bertanya kepada Huo dan Su bagaimana kabar Longqing. Huo dan menulis untungnya, meskipun dia juga terluka parah, dia dapat dirawat hingga sehat kembali dan tidak serius. Tetua ketiga mengangguk, ini adalah berkah sial. Dibandingkan dengan kesalahan Huo Longzhu, kesalahan pengambilan keputusan yang dilakukan Huo Longqing tidak layak untuk disebutkan. Huo dan Su melanjutkan, "Tetua, saya pikir meskipun keputusan tuan muda kedua telah kehilangan muka keluarga, itu juga menyelamatkan tuan muda tertua. Bolehkah?" "Diam," tetua ketiga berkata dengan tajam. Huo dan Su segera menutup mulutnya. Tetua ketiga melanjutkan kata demi kata, "Buku pil api, tolong catat untuk saya. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda ikuti dalam diskusi. Jangan katakan apapun tentang masalah ini, jika tidak, Anda akan bernasib buruk." Huo dan Su menatap mata pembunuh dari tetua ketiga dan mengangguk mengerti. Setelah beberapa saat, sosok Lu Fan dan yang lainnya dengan cepat terbang kembali. Para tetua keluarga Jin dan keluarga Tu berteriak kepada Lu Fan dan Sui Mingkong dari kejauhan, "Di mana yang lainnya? Apakah kamu menghabisi orang lain?" Lu Fan dan 3 lainnya terbang ke tanah, Sui Mingkong membuang botolnya yang tak terbatas dan berkata, "Lepaskan." Saat berikutnya,
Sosok Mu Ziki terlempar keluar dari mulut botol, seluruh tubuhnya basah, dan air menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Melihat pemandangan ini, tetua keluarga Mu berkata dengan lembut kepada Sui Mingkong, terima kasih, Tuan Sui, karena tidak menghabisi saya. Kemudian dia dengan cepat melangkah maju dan dengan cepat memberi Mu Ziki segenggam pil. Sui Moran melanjutkan, Jin Yiming dan Tu Huang menerima warisan. Kami tidak mengganggu mereka dan meninggalkan mereka di sana. Setelah mendengar ini, para tetua keluarga Jin dan keluarga Tu langsung menghilang. Rupanya mereka akan melihat keadaan Jin Yiming dan Tu Huang. Wajahmu yang lebih tua berubah sedikit ketika dia mendengar ini, tapi dia hanya bisa menghela nafas. Lu Fan pergi perlahan. Pada saat ini, Sui Moran tiba-tiba meraih lengan baju Lu Fan dan berkata, Lu Fan, jika kamu berani mengatakan hal itu, aku pasti akan memotong anggota tubuhmu dan kemudian menyaringmu menjadi pil. Lu Fan mengerti apa yang dibicarakan Sui Moran, mengangguk dan pergi dengan cepat. Lu Fan menghampiri tetua ketiga, melirik ke arah Huo Longqing dan Huo Longzhu, dan bertanya dengan lembut apakah tuan muda tertua dan kedua baik-baik saja. Tetua ketiga menjawab ini bukan masalah besar. Lu Fan, kamu masih pintar dan tahu apa yang harus dilakukan untuk memasuki babak final. Saya harus mengakui bahwa di antara ribuan anak keluarga Huo kami, tidak ada pemuda seperti itu, kamu yang berbakat seperti kamu. Dia tertutup tetapi juga cerdas. Lu Fan berpura-pura tidak mendengar arti tersembunyi dari kata-kata tetua ketiga, dan menghela nafas. Tetua, kamu terlalu memuji. Sebenarnya aku beruntung bisa melewati babak ini hari ini. Jika tuan muda kedua tidak memberiku banyak hal-hal yang berguna, aku khawatir pertama kali aku bertarung melawan Jin Yiming dan yang lainnya, aku kalah total. Tetua ketiga memperhatikan Lu Fan dalam-dalam dan akhirnya berkata, selamat istirahat. Dalam beberapa hari, ini akan menjadi pertarungan terakhirmu dengan Sui Mingkong. Karena kamu bertarung atas nama keluarga Huo, kamu harus menunjukkan momentum keluarga Huo. Saya harap Anda menang. Lu Fan mengangguk dan berkata, saya juga berharap saya bisa menang. Setelah mereka berdua selesai berbicara, tetua ketiga berbalik dan pergi. Lu Fan dapat merasakan bahwa tetua ketiga sama sekali tidak senang dengan kemenangannya. Namun, ini tidak mempengaruhi suasana hati Lu Fan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah lelaki tua berbaju hitam, hanya untuk menemukan bahwa lelaki tua berbaju hitam itu telah menghilang. Tiba-tiba, Lu Fan melihat pintu kuil Roh Kudus dibanting hingga tertutup. Segera setelah itu, awan putih yang membawa mereka perlahan naik kembali, dan boneka di atas mulai bergerak kembali. Tetua ketiga dan yang lainnya berjalan, tetapi Lu Fan sedikit ragu-ragu. Dia meraih Huo Dansu yang hendak pergi dan bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Bukankah kamu harus menunggu Jin Yiming dan yang lainnya? Huo Dansu mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu harus menunggu mereka? Mereka akan pergi sendiri. Mengapa kamu tidak pergi setelah kompetisi? Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Lu Fan berpikir dalam hati masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan kepada senior berbaju hitam. Tetapi melihat kuil Roh Kudus dengan pintu tertutup, Lu Fan merasa bahwa senior berbaju hitam mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Sambil menghela nafas panjang, Lu Fan berkata tidak apa-apa, ayo pergi. Terbang ke awan, Lu Fan dengan cepat mengikuti semua orang pergi. 760